Sang putra mahkota yang kekuatannya konon menembus langit, namun berjiwa seliar angin ini sama sekali tak melirik ribuan bunga jelita yang menghiasi istana. Hatinya telah terkunci mati hanya untuk sang kapten kesatria kerajaan. Meski ditolak ribuan kali, semangatnya tak pernah padam. Namun di mata Arya yang tajam, pria ini hanyalah sumber sakit kepala dan bencana berjalan. Sebagai tameng pelindung putra mahkota Arya, selalu tampil dengan aura disiplin baja yang tak tergoyahkan di depan publik. Tapi siapa sangka, di balik baju zirah itu, ia kini terisak di hadapan pemilik kedai langganan. Rasanya, aku sudah tak sanggup lagi memikul beban seberat ini. Namun, sang pemilik kedai tersenyum hangat mencoba menenangkan badai di hatinya. Kau selalu mengeluh seperti itu, tapi lihatlah kau masih berdiri tegak hingga hari ini. Justru karena pedang kalian para ksatria, yang menjaga kedamaian kami, rakyat jelata bisa tidur dengan tenang. Kata-kata sederhana itu menghantam relung jiwanya, membuat semangat juang di mata Arya kembali berkobar. Keesokan paginya, topeng ketegaran kembali, terpasang sempurna, siap menghadapi medan perang sesungguhnya. Ia menarik napas dalam menekan segala keluhan ke dasar hati, namun detik pintu itu terbuka. Sebuah pesawat kertas mendarat telak di dahinya sang pangeran pembuat onar menyeringai penuh kemenangan. Tepat sasaran di hati. Menyaksikan ruang kerja yang berubah, jadi lautan sampah, kertas aura pembunuh. Arya meledak seketika. Yang mulia, sampai kapan Anda mau bertingkah seperti bocah ingusan? Jika ingin bermain, silakan angkat kaki dari ruangan ini. Saya menolak lembur hanya untuk membereskan kekacauan akibat kemalasan Anda. Namun Julius justru tertawa menikmati amarah sang kapten. Justru bagus kan? Kau jadi tidak kaku seperti pejabat tua itu. Lagi pula, mengurusku adalah tugas suci pengawal pribadi, bukan? Dan ingat tak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku. Arya mati-matian menahan hasrat untuk menghunus pedang. Mohon yang mulia sadar akan posisi Anda. Sudahkah Anda memeriksa daftar kandidat putri mahkota? Saat itulah matanya menangkap tulisan familiar di sayap pesawat kertas itu. Ia membukanya. Dan betapa syoknya dia saat sadar itu adalah dokumen negara super penting. Pangeran gila itu sedang melemparnya ke perapian wajah Arya, memucat saat ia menerjang maju. Apa, Anda sudah gila? Sementara itu, di sisi lain, istana sang raja menangis terseduh-seduh mendengar laporan ini. Julius, usiamu sudah 28 tahun. Kenapa tidak pilih saja gadis yang baru kau sebutkan tadi? Di saat bersamaan, Arya berhasil menyelamatkan sisa dokumen gosong itu. Pokoknya ayah tidak peduli. Kau harus ikut perjodohan sekarang juga. Sang raja bahkan berguling-guling di lantai seperti balita yang merajuk. Julius menatap Arya dengan tatapan memelas. Lihat kan orang tua itu benar-benar tak tertahankan. Tiba-tiba ia memeluk Arya dari belakang dengan manja. Kapten, cepat lindungi aku dari realita yang menyebalkan ini. Disuguhi wajah tampan dalam jarak 0 cm lidah Arya keluh seketika. Ini adalah kewajiban Anda sebagai penerus takhta. Jangan seret saya ke dalam drama keluarga ini. Ia berusaha melepaskan diri dari jeratan pangeran. Sebaiknya Anda segera mencari pasangan dan hidup tenang. Mendengar itu senyum. Julius memudar digantikan tatapan serius. Kau sungguh-sungguh. Jadi tidak masalah. Siapapun wanita yang kunikahi. Ya, asalkan dia peduli pada nasib kerajaan ini, siapapun tak masalah. Cengkeraman Julius melonggar. Ia melepaskan Arya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Baiklah, aku mengerti. Wajahnya seketika bersinar cerah. Dengan langkah lebar, penuh percaya diri ia menghampiri sang raja. Aku akan menikah. Ia membungkuk membisikkan sebuah rencana licik ke telinga ayahnya yang langsung bersorak girang. Sang raja kemudian menatap Arya lekat-lekat. Tatapan penuh arti, kau serius, cepat bawa dokumen pernikahannya. Di ruang dewan para pejabat, ternganga tak percaya. Ini mustahil. Namun detik berikutnya sorak-sorai membahana, dan mereka semua setuju tanpa ragu sedikit pun. Keesokan harinya, Arya melangkah keluar dan mendapati kerumunan besar yang menghalangi jalan menciptakan kegaduhan luar biasa. Dengan insting waspada, ia membelah kerumunan itu. Di sana terpampang sebuah pengumuman raksasa yang mengguncang dunia titah raja. Secara resmi menyetujui pertunangan antara Pangeran Julius dan Kapten Arya. Setelah membacanya, bumi terasa berhenti berputar bagi Arya. Ia mematung bagaikan kucing yang tersiram air es. Namun tak lama ia melesat ke istana dengan aura membunuh yang siap meratakan segalanya. Amarahnya setingkat bencana alam. Tapi begitu pintu markas terbuka, hujan kelopak bunga menyambutnya dengan meriah. Selamat Kapten, teriakan sukacita itu membuat Arya tertegun, otaknya gagal memproses situasi. Apa-apaan kalian ini? Seorang prajurit bahkan menangis histeris. Saya sangat terharu, Kapten. Pangeran yang memungut saya dan kapten yang melatih saya akhirnya bersatu.
Keringat dingin mulai membasahi punggung Arya. Tenanglah, ini pasti hanya lelucon gila. Yang mulia jangan tertipu. Itu aman, Andy. Tapi seluruh kota sudah merayakannya Kapten. Rasanya langit benar-benar runtuh menimpa kepalanya. Pangeran brengsek itu prajurit muda mencoba meyakinkannya. Kalian benar-benar pasangan yang sempurna. Arya menepis pujian itu dengan frustrasi. Hentikan omong kosong berlebihan itu. Di mana letak cocoknya? Tiba-tiba seorang penjaga lain berteriak lantang. Kapten, mohon sadarlah. Hanya Anda yang bisa mengendalikan kegilaan yang mulia dan hanya yang mulia yang selevel dengan kekuatan Anda. Mengabaikan mereka, Arya menyerbu ke kediaman Julius. Bagaimana bisa aku cocok dengan tiran egois dan tidak sopan itu? Di tengah langkahnya, pikirannya berkecamuk hebat. Tiba-tiba, sepasang lengan kekar melingkar di pinggangnya dari belakang dengan keahlian tingkat tinggi. Kenapa istriku melamun sendirian di sini? Apa ada kabar baik? Pertanyaan itu justru menyiram bensin ke dalam api amarahnya. Lagi dan lagi apa Anda tidak lelah? Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Julius menjauh. Namun sang pangeran justru tampak tenang bagai air danau yang tak terusik. Wah, tenagamu makin hebat. Kau terlihat bahagia, baguslah kalau begitu. Arya tak punya waktu meladeni omong kosong itu. Ia langsung membanting surat pengumuman dan menuntut penjelasan. Julius hanya tersenyum canggung. Memangnya ada masalah? Arya pun langsung menyembur dengan berapi-api. Dibanding kejahilan Anda yang dulu ini sudah keterlaluan. Bagaimana jika seluruh rakyat salah paham? Dengan santai Julius menjawab, ini bukan salah paham. Surat itu sah lengkap dengan stempel ayahanda dan restu dewan. Arya terbelalak bingung. Tapi bukankah Anda bilang akan menikahi seorang putri bangsawan? Julius menyambar kertas itu dan mendekatkan wajahnya hingga jarak mereka menipis. Siapapun boleh. Memangnya siapa yang bilang begitu? Wajah Arya memerah padam saat ia mendorongnya mundur. Hentikan ini, apa Anda benar-benar serius? Julius mengangguk mantap. Seketika itu juga, jiwa Arya serasa melayang, tubuhnya kaku bagai patung batu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Namun, melihat reaksi syok sang kesatria wanita, Julius justru meledak dalam tawa. Sang kapten penjaga benar-benar mati kutu dibuatnya. Kalau begini, caranya lebih baik aku... Tangan Arya sudah bergerak ke gagang pedang, namun Julius dengan sigap menahannya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau begini? Ayo kita buat pertaruhan. Ku dengar ayahanda sangat bersemangat. Beliau bertekad mempersiapkan segalanya dan menggelar pernikahan. Dalam 6 bulan lagi. Mendengarnya, dunia Arya serasa runtuh. Julius lalu mengacungkan satu jari. Cara apapun boleh. Jika kau bisa mengalahkanku satu kali saja, sebelum hari H pernikahan batal. Tawaran itu membuat Arya ragu. Jangan tertipu wajah santainya. Di balik senyum itu tersimpan kekuatan monster yang sempurna tanpa celah. Dia bukan hanya bangsawan, tapi sosok terpilih yang diakui pedang suci. Sejak usia 5 tahun, sebagai ksatria suci jenius, wawasannya seluas samudra. Dalam seni bela diri, ia tak tertandingi. Melawan pangeran selevel dewa seperti ini, rasanya mustahil. Melihat keraguan itu, Julius mulai memancing. Ada apa? Tak percaya diri, dan kau menyebut dirimu pendekar pedang. Provokasi itu sukses membakar harga diri Arya. Ia memaksakan senyum manis meski batinnya ingin menghajar Julius. Yang mulia, mari kita pindah tempat. Di arena latihan tanpa basa-basi. Arya menebaskan pedangnya ke arah Julius. Dengan enteng, Julius melompat menghindar. Melihat 2 penonton bertepuk tangan di pinggir lapangan, Arya yang terengah-engah bertanya, apa kalian tidak kerja? Kami libur hari ini. Jawab mereka sementara Julius menguap bosan. Mau lanjut? Tentu saja, mundur sekarang sama saja, mencoreng kehormatan seorang ksatria. Ia kembali mengayunkan pedang pada tunangannya. Namun Julius menangkis semudah membalik telapak tangan. Dengan kekehan kecil dan dorongan ringan, ia membelokkan serangan Arya. Pedang itu terlempar ke udara menghantam balok kayu atap hingga hancur lebur. Reruntuhan itu jatuh tepat di atas Arya, tapi Julius sigap merangkul pinggangnya. Dalam sekejap, kilatan pedangnya menarik, membelah puing-puing itu menjadi debu. Di saat yang sama, ujung pedang Arya yang terlempar tadi mendarat tepat di dekat leher Julius. Ia tersenyum lembut penuh pesona. Apa ini terhitung kekalahanku? Wajah Arya seketika memanas. Tidak saya yang kalah. Saat atmosfer romantis mulai tercipta, raja tiba-tiba menyerbu masuk dengan panik. Julius, berapa kali kau akan menghancurkan istana baru kau puas? Sang pangeran menoleh santai. Istananya saja yang terlalu rapuh.
Lalu ia menarik tangan Arya dan kabur dari amukan raja. Arya merasa sangat putus asa meratapi nasibnya. Rasanya ia ingin dunia ini tenggelam saja sekarang. Julius mendekat dan menunjuk pipinya sendiri. Maaf mengganggumu saat suasana hatimu buruk. Pandangan Arya menggelap. Apa maksudnya ini? Kau tidak berpikir kekalahanmu tanpa hukuman. Bukan berikan ciuman penuh gairah di sini. Tapi itu tak ada dalam perjanjian. Melihat Arya yang hampir menangis, Julius kembali menggoda. Masa pendekar pedang terkenal tidak bisa bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Mendengarnya tubuh Arya gemetar hebat. Ini benar-benar hukuman paling kejam sedunia. Namun ia segera menguatkan hati. Hanya ciuman di pipi, kan aku bisa. Ia memejamkan mata dan mencondongkan tubuhnya. Sambil berjinjit, ia mengecup pipi halus Julius. Tapi tiba-tiba, sang pangeran memutar kepalanya. Ciuman itu semakin dalam dan liar membakar akal sehat. Namun, saat kesadaran menyambar mata Arya, terbelalak lebar karena syok. Melihat senyum licik yang terukir di wajah Julius, rasa malu dan amarah bercampur aduk meledak di dalam dadanya. Tanpa sadar tangannya bergerak sendiri pelak. Wajah Arya kini memerah padam bak kepiting rebus. Apa sebenarnya maumu, Hah? Jika ini lelucon kau sudah keterlaluan, apa kau mencoba bilang, kau menyukaiku? Julius mendekatkan wajahnya perlahan hingga napasnya terasa hangat. Dengan suara berat dan lembut ia berbisik, akhirnya kau sadar juga. Keesokan paginya, Arya bangkit dengan susah payah. Mata pandanya menjadi bukti nyata malam panjang tanpa tidur yang menyiksanya. Ia meratapi nasibnya. Padahal dulu aku bisa tidur di mana saja, bahkan di medan perang sekalipun. Pria itu benar-benar tiran gila. Dia tak peduli pada siapapun. Selama itu menghiburnya, dia akan melakukan hal gila apapun. Memikirkannya hanya buang-buang waktu. Lebih baik lupakan saja. Tapi sialnya setiap kali ia memejamkan mata. Bayangan kejadian semalam terus berputar seperti kaset rusak. Wajahnya kembali panas membara menahan malu yang tak tertahankan. Saat penjaga memanggil Arya, langsung mengguyur dirinya dengan seember air dingin untuk menyadarkan diri. Sementara itu, Julius berjalan santai seolah dunia miliknya. Tiba-tiba, seekor harimau putih melesat bagaikan kilat. Teriakan histeris, sang raja terdengar memecah keheningan. Selamatkan aku dasar anak durhaka. Arya melompat tinggi untuk mengejar, namun gravitasi menariknya jatuh. Bukannya menghantam tanah, ia justru mendarat tepat dalam dekapan kokoh Julius. Dengan nada mengejek Julius berkata, "Wah, tunanganku jatuh dari langit." Tapi Arya tak punya waktu untuk rayuan murahan itu. "Jangan menghalangi jalan, lepaskan aku sekarang juga," teriak Arya. Namun Julius justru menyeringai jahil. "Kau ini kaku sekali. Tidak bisakah kau sedikit lebih manis pada calon suamimu?" Arya meronta sekuat tenaga. Ini bukan waktunya bercanda yang mulia. Harimau itu adalah hadiah persahabatan antar negara yang baru. Tiba beberapa hari lalu, dan sekarang dia kabur. Dia membawa yang mulia di mulutnya dan mengamuk di kota. Kita harus menangkapnya sebelum raja menjadi santapan siang. Nantuin, tutnya. Mata Julius berbinar licik. Ide bagus, jadikan ini kompetisi kita berikutnya. Siapa yang menangkap harimau duluan dia yang menang. Bagaimana? Mendengar tantangan itu, semangat Arya membara. Aura membunuh yang memancar dari Arya. Begitu pekat hingga harimau buas itu pun merinding ketakutan. Saking kagetnya harimau itu melempar raja begitu saja. Tubuh raja menggelinding tragis persis seperti bola bowling yang gagal strike. Dengan sigap Arya menangkap raja sebelum mencium tanah, sementara Julius berbalik menghadapi sang predator. Gerakannya secepat bayangan. Julius menghadang jalur harimau itu. Meski makhluk itu mengaum garang sang pangeran tak bergeming sedikit pun. Ia melangkah tenang, namun aura naga yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Nyali sang harimau seketika ciut menjadi kucing rumahan. Namun bukannya pukulan maut Julius justru mendaratkan tepukan lembut di kepala hewan itu. Maafkan kekacauan ini ya. Ini salah bawahan yang tak becus itu. Kau punya semangat juang yang bagus. Aku suka itu. Meski taringmu patah dan dibuang ke tempat asing, kau tetap berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Menyaksikan kelembutan yang tak terduga ini, Arya tertegun hanyut dalam pikirannya sendiri. Ingatan masa lalu melintas di benaknya. Melihat tunangannya tersenyum sendiri seperti orang bodoh, Julius mengangkat alis bingung. Tanpa aba-aba ia mengelus kepala. Arya persis seperti yang ia lakukan pada harimau tadi. Arya langsung tersentak sadar dengan wajah masam. Ia menepis tangan itu kasar. "Apa-apaan ini?" Julius terkekeh. "Habis tatapanmu tadi penuh rasa iri sih."
Kukira kau minta dielus juga. Arya mendengus keras. Aku cuma heran, kenapa aku melayani orang sepertimu? Jam kerjaku habis aku pergi. Tapi Julius tak semudah itu melepaskannya. Tiba-tiba sebuah pelukan hangat mengunci tubuh Arya dari belakang. Napas hangatnya menggelitik leher Arya. Kau masih saja jual mahal seperti dulu. Tapi ingat, aku yang memenangkan kompetisi tadi kan? Jadi apa hukuman yang pantas untukmu? Rayuan maut itu membuat bulu kuduk Arya berdiri. BUK 1 tinju mendarat telak di wajah sang pangeran. Julius mundur 2 langkah sambil memegangi pipinya. Dasar wanita kasar. Tapi terserahlah. Hukumanmu. Nantikan saja nanti malam. Saat Arya kembali ke kamarnya, pikirannya kacau. Menantikan ini pasti bencana. Namun saat membuka pintu, ia melihat para pelayan sibuk berlalu lalang di kamarnya seperti semut. Arya bingung bukan main. Belum sempat bertanya, para pelayan itu selesai berkemas dalam sekejap mata menyisakan kamar yang kosong melompong. Seketika bayangan keakraban pangeran dan harimau tadi kembali terlintas di benaknya. Arya yakin 100%. Dasar gila, dia pasti mengusirku demi memberikan kamar ini untuk harimau itu. Andap Bandanendi. Padahal kenyataannya sang raja dan harimau itu sudah akrab lagi. Tanpa pilihan lain, Arya kembali ke istana dengan langkah berat. Seorang penjaga bertanya polos. Kapten, bukannya baru saja pulang? Wajah Arya langsung tertekuk mengerikan menahan amarah. Ada sesuatu yang mendesak, aku harus segera bicara pada Yang Mulia. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Julius membuat sang kapten menoleh dengan tatapan membunuh. Di sana berdiri Julius lengkap dengan pakaian mewah, menyilaukan dan setangkai mawar di bibirnya. Pangeran kesayanganmu telah tiba. Sayangku, serangan visual itu membuat pertahanan hati Arya goyah seketika. Permainan kostum macam apa lagi ini? Tatapan Julius begitu dalam dan memabukkan. Jika kau bertanya malam ini, aku adalah pencuri bayangan yang akan mencuri hatimu. Bukannya terpesona, urat kekesalan di dahi Arya justru semakin menonjol. Apa sebenarnya rencanamu, Hah? Sang pangeran pun menghela napas dramatis. Aduh, hatiku sakit sekali. Padahal aku sudah susah payah berganti pakaian khusus untukmu. Tiba-tiba, ingatan buruk terlintas di benaknya. Ah, Yang Mulia, bagaimana dengan kamarku? Tanpa basa-basi Julius langsung menuntunnya ke tempat asing. Kita sudah sampai sayang. Pintu terbuka menampilkan ruangan super mewah, yang luasnya tak masuk akal dengan cahaya berkilauan di mana-mana. Arya menatap sekeliling dengan gugup. Aura kekayaan ini? Apa maksud semua ini? Tempat ini terlalu... Dengan senyum penuh, arti Julius menjelaskan, ini adalah penjara hukumanmu. Mulai sekarang kau dilarang kembali ke asrama ksatria. Kau akan tinggal di sini, dan semua makananmu akan diantar langsung. Segala kebutuhanmu akan dilayani oleh para pelayan. Setelah menjatuhkan bom perintah itu, Julius berbalik pergi begitu saja. Tinggallah Arya seorang diri dikepung para pelayan. Dalam sekejap mata, seragam ksatrianya telah berganti menjadi gaun tidur yang anggun. Ini terlalu mencurigakan. Jika si pangeran licik itu yang mengaturnya, pasti ada udang di balik batu. Namun, setelah makan malam mewah dan berendam air hangat, tubuhnya justru mengkhianati kewaspadaannya dan nyaman di atas kasur empuk. Saat kesadaran hampir hilang, matanya mendadak terbuka lebar. Tunggu, tidak terjadi apa-apa. Yang Mulia tidak datang mengganggu. Bahkan pakaiannya entah bagaimana sudah bersih terlipat rapi. Apakah ini sebenarnya hadiah tersembunyi? Dengan pikiran naif itu, Arya pun memunggungi dunia dan menyerah pada alam mimpi di kegelapan. Di tengah keheningan malam, sosok pria tampan melangkah masuk hanya diterangi cahaya lilin yang redup. Julius mendekat menatap wajah tidur tunangannya yang damai. Senyum lembut merekah di bibirnya yang biasanya penuh tipu daya. Kau sebegitu percayanya padaku? Malam pun berlalu digantikan oleh sinar mentari pagi yang menerobos masuk ke kamar Arya. Hari ini ada gunung dokumen yang harus diperiksa dan rapat mendesak yang menunggu di pagi buta. Rasanya berat sekali membuka mata. Namun tiba-tiba, aroma maskulin yang khas menggelitik indera penciumannya. Di antara sadar dan tidak siluet, Julius tampak berbaring di sampingnya. Sang pangeran pun menyadari pergerakan kecil itu. Wajah tampan itu mendekat dengan penuh perhatian. Apa mimpimu indah semalam? Arya hanya bergumam, tak jelas sambil berbalik. Ah, cuma mimpi rupanya, pikirnya. Melihat respon linglung itu, Julius tersenyum jahil dan menarik tubuh Arya ke dalam pelukannya. Mau kulanjutkan yang semalam? Bam. Detik berikutnya, tubuh sang pangeran sudah terpental menabrak tembok hingga retak. Julius bangkit sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Tenaga raksasa bahkan saat setengah sadar, yah, setidaknya serangga pengganggu takkan berani mendekat. Ada rasa lega di nada bicaranya. Dia pun beralih menuangkan secangkir teh susu hangat. Arya yang nyawanya belum terkumpul perlahan duduk.
Cangkir di tangannya terasa nyata. Kehangatan ini bukan ilusi mimpi. Lalu, sebuah tangan besar mengusap kepalanya dengan lembut. Sontak kesadarannya kembali 100%. Dia melompat mundur lalu berlutut dengan wajah pucat pasi. Maafkan ketidaksopanan saya. Sebagai kapten penjaga, saya gagal mendeteksi penyusup dan hanya yang mulia pengecualian bagi insting saya. Jika orang lain, saya pasti sadar. Pengakuan polos itu terdengar seperti musik di telinga Julius. Dia meraih tangan kesatria wanitanya dengan lembut. Di momen yang nyaris romantis itu, telinga tajam mereka menangkap suara gaduh dari bawah. Kasus penculikan. Kasus ini melibatkan yurisdiksi antar negara Ordok Ksatria. Biasa tak bisa sembarangan bergerak, tapi korbannya hanya rakyat biasa. Mendengar rakyat menderita, mata sang kapten berkilat tajam. Sekejap, dia sudah mengenakan seragam kebesarannya. Yang mulia tugas memanggil saya. Sebelum melesat pergi, dia menoleh sejenak dengan tatapan yang lebih lembut. Terima kasih atas jamuannya semalam. Teh susunya sangat lezat. Sementara itu, di luar kastil gerombolan bandit sampah sedang merayakan kesuksesan kotor mereka. Teguk sampai habis saudara dompet kita tebal sekarang. Berkat perlindungan Tuan Besar itu, bahkan prajurit kerajaan pun gemetar melihat kita. Siapa sangka cari duit bisa semudah ini. Hah, tapi tawa mereka takkan bertahan lama. Di kejauhan mata elang Julius mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Sindikat perdagangan budak lintas negara. Karena mereka memiliki pelindung yang kuat di balik layar. Tak ada satu negara pun yang berani menyentuh mereka. Mendengar fakta itu, otak strategis Arya mulai menyusun formasi tempur. Namun sang pangeran memotong dengan senyum meremehkan. Simpan rencanamu. Sampah seperti mereka tidak butuh strategi rumit. Kalian sudah lama menahan amarah, bukan sekarang. Lepaskan hasrat membunuh itu. Mendengar titah, sang tuan para pengawal menyeringai lebar bagaikan iblis yang lepas dari rantai. Detik itu juga aura kematian menyelimuti para pedagang budak yang masih mabuk kepayang. Mereka sama sekali tidak sadar kalau nyawa mereka sudah di ujung tanduk. Melihat seorang kesatria mendekat dengan kuda-kuda tempur, para bandit itu justru bangkit dengan semangat, mengira ini mangsa empuk. Sungguh keberanian yang bodoh, pergilah merenung di neraka. Namun sebelum otak mereka memproses rasa takut satu persatu, tubuh mereka terpental dihantam kekuatan mengerikan sang kesatria. Sisanya langsung dikepung tanpa ampun. Melihat Julius yang hanya bertepuk tangan santai di pinggir lapangan, para bandit yang putus asa. Menolak menyerah dan nekat menerjangnya dengan pisau terhunus. Kau bosnya ya mati kau. Tapi Arya sang pelindung setia tidak tinggal diam. Tatapan matanya menajam meledakkan aura yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Hanya dengan satu ayunan pedang dia menebas bandit yang menyergap itu hingga tak berkutik. Sisa kriminal lainnya langsung gemetar ketakutan. Kau tidak punya lencana Ordok Ksatria. Siapa kau sebenarnya? Arya diam 1000 bahasa. Dia hanya menghunus pedangnya siap mencabut nyawa mereka. Mereka bukan penjaga biasa, melainkan pasukan elit kekaisaran yang hanya tunduk pada Pangeran Julius sang manusia terkuat. Setelah pembantaian itu berakhir, tekad di mata Arya semakin membara. Yang mulia, ambisiku untuk mengalahkanmu dalam berpedang belum padam. Demi itu, aku harus menemui pria itu. Keesokan harinya, Julius terbangun namun tidak menemukan keberadaan Arya di sisinya. Setelah menginterogasi anggota tim dia, baru tahu kalau Arya mengambil cuti mendadak. Rupanya sang kapten pergi ke pinggiran kota untuk menemui seorang kesatria misterius. Mendengar kabar ini, senyum santai Julius langsung lenyap berganti dengan tatapan dingin yang menusuk. Sementara itu, Arya akhirnya tiba seorang diri di sebuah rumah reyot di pinggiran kota. Dengan sisa waktu hanya 6 bulan menuju pernikahan yang mulia. Yang dijuluki makhluk terkuat di dunia hanya pernah merasakan kekalahan di tangan satu orang ini. Arya memandang nanar ke arah pondok kayu yang suram itu. Setelah yakin ini, tempatnya dia mendorong pintu dan mengintip ke dalam. Apakah Tuan Lukas ada? Dia melangkah, masuk ke ruang tengah dan melihat seorang pria berpenampilan kacau. Tanpa basa-basi, setelah memberi hormat singkat, Arya langsung menyatakan tujuannya. Ada lawan yang harus kuhancurkan. Apapun syaratnya, tolong angkat aku jadi muridmu. Namun jawabannya adalah penolakan mentah-mentah. Pulanglah. Arya mencoba mendesak. Kumohon dengarkan dulu. Lukas hanya tersenyum tipis. Aku ini petapa cari saja orang lain. Melihat respons dingin itu, Arya langsung membalikan badan untuk pergi. Lukas panik dan buru-buru menahannya. Tunggu dulu. Reaksi macam apa itu? Hati orang tua, ini bisa terluka tahu. Biasanya kalau aku menolak, orang akan memohon 2 atau 3 kali lagi kan? Mata Arya berbinar penuh harap. Jadi, Anda bersedia? Tidak, aku tetap tidak menerima murid. Arya benar-benar kehabisan kata-kata menghadapi orang tua aneh ini. Lukas menambahkan, aku memang ksatria hebat yang bisa memimpin pasukan, tapi aku tidak pernah punya satupun murid.
makna sejati dari hal yang menyedihkan. Namun indah itu adalah, dia sadar Arya sudah bersiap kabur lagi dan buru-buru mencengkeramnya. Kenapa kau pergi lagi? Biarkan aku selesaikan kalimatku. Sikap dinginmu itu bisa membunuh orang tua yang polos. Dan manis ini, Arya menghempaskan tangannya, dan si orang tua itu pun terpental melayang. Aku mengerti. Maaf mengganggu. Nona muda, tenagamu itu sungguh mengerikan. Tidak sesuai dengan wajah cantikmu. Masuklah dulu. Arya masuk dan mengedarkan pandangan. Matanya tertuju pada medali kehormatan ksatria. Orang ini memang aneh, tapi dia adalah legenda yang asli. Lukas bertanya serius, Nona muda, siapa sebenarnya dirimu? Dan siapa orang yang ingin kau kalahkan? Sampai-sampai kau jauh-jauh datang ke gubuk tua ini. Pangeran Julius, mendengar nama itu. Lukas mengibaskan tangannya. Menyerah saja, dia itu monster berwujud manusia. Kau hanya membuang waktu. Tatapan Arya tidak goyah sedikit pun. Aku punya alasan sendiri. Dan sebagai seorang pendekar pedang, pantang bagiku menyerah sebelum mencoba. Jadi, tolong jadikan aku muridmu. Lukas meneliti gadis itu dengan saksama. Masih terlalu muda. Nona, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jika kau benar-benar ingin menjadi muridku, bayarlah dengan tubuhmu. Tepat saat itu, Julius mendobrak pintu dengan wajah panik. Namun pemandangan di depannya sungguh di luar nalar. Ternyata mereka berdua sedang tertawa. Terbahak-bahak melihat foto aib masa kecil Julius saat mereka hendak membuka lembar berikutnya. Tebasan energi pedang menyambar dari belakang, mencabik-cabik foto itu menjadi debu. Arya langsung mendelik. Apa yang kau lakukan? Dan kenapa kau masih menempel di sini? Julius menatap Lukas, ketidakpuasan terpancar jelas di matanya. Sebenarnya apa rencana kalian berdua? Baru saja tadi saat mendengar soal membayar dengan tubuh, Arya langsung menghunus pedangnya siap bertaruh nyawa. Tubuhku siap entah untuk seni pedang atau kerja kasar. Namun, Lukas hanya melambaikan tangan saat melihat Julius menyeret gadis itu pergi. Lain kali, datanglah dengan persiapan matang, nona kecil namaku Arya. Aku akan terus datang sampai kau menerimaku. Lukas menghela napas pasrah. Apa yang kau harapkan dari kakek tua ini? Sudah bertahun-tahun aku tidak menyentuh gagang pedang. Tapi mata tajam Arya menangkap kebohongan itu. Di ruangan yang begitu kumuh ini, hanya satu benda yang dirawat dengan sempurna pedangnya. Dan tanganmu. Itu adalah tangan seorang ahli pedang kuku yang rapi. Itu bukti bahwa kau masih berlatih setiap hari. Mendengar analisis tajam itu, pandangan Lukas berubah. Baiklah, kau hanya perlu mengalahkan bocah itu dalam satu kompetisi. Sesegera mungkin. Kalau begitu, ini tantangannya. Sang putra mahkota yang angkuh itu sebenarnya memiliki satu kelemahan fatal. Kelemahan konyol yang tak mungkin ia ceritakan pada siapapun. Siapapun yang menebaknya lebih dulu dialah pemenangnya. Aku yakin tuan muda yang sombong itu tak akan pernah mengakuinya jadi nona kecil ini pasti menang tanpa. Namun sang pangeran langsung membocorkan kelemahannya. Hal ini membuat rahang Lukas jatuh karena terkejut. Bahkan sebelum Arya sempat memastikan, Julius langsung menariknya pergi. Kini hanya tersisa Lukas menatap nanar pada foto-foto tua yang terkoyak waktu. Dia mengatakannya semudah itu, dasar bocah tengik. Ingatan pun melayang kembali ke 22 tahun yang lalu. Julius kecil terlihat memeluk erat kaki Lukas. Dengan suara manja yang menyedihkan, ia berteriak, Paman tolong aku. Di saat yang sama, Yang Mulia Raja, yang saat itu masih gagah perkasa, sedang mengobrak-abrik istana mencarinya. Melihat ini, Lukas hanya bisa menghela napas dan menenangkannya. Yang Mulia, meski orang tua itu menyebalkan, bersabarlah. Kau hanya perlu menunggu sampai tubuhmu tumbuh besar. Ayolah jangan kabur. Kembali pada ayahmu. Namun, ekspresi Julius tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang dan dingin. Dasar tidak berguna. Apa kau pikir ada sesuatu di dunia ini yang tidak berjalan sesuai kehendakku? Ucapan itu membuat wajah Lukas menggelap seketika. Rasanya ia ingin melempar bocah sombong ini ke tempat sampah. Julius kembali membolos seperti biasa. Lukas menyindir tajam. Bersikap seterbuka ini soal membolos. Kau benar-benar punya masa depan cerah. Julius menjawab dingin. Apa yang bisa ku pelajari dari orang-orang yang lebih lemah dariku? Itu kejam sekali. Kau pasti tidak punya teman sama sekali, kan? Julius mendengus. Aku tidak butuh teman. Melihat itu, Lukas menyeringai dan merampas buku dari tangan Julius. Kau sama sekali tidak imut. Lalu ia membanting bocah itu ke tanah. Aku menang buku ini, kusita. Mereka pun saling kejar dan bergulat. Lukas mulai menggoda bocah itu tanpa henti. Keduanya menciptakan kenangan hangat yang tak terlupakan. Melihat kedekatan aneh itu, rekan-rekan Lukas memperingatkan. Jaga sikapmu. Dia itu putra mahkota. Tidak apa-apa untuk bocah seperti dia.
Perlakuan ini justru tepat. Dia tidak tahu cara bereaksi karena jurang pemahaman antara dirinya dan orang lain terlalu lebar. Tiba-tiba, kegaduhan pecah. Ada penyusup di kamar putra mahkota. Lukas mendengar teriakan itu. Ia menerjang masuk ke kamar Julius. Namun, pemandangan di balik pintu itu menghantam jiwanya dengan keras. Bocah itu duduk di tengah genangan darah mencengkeram pedang yang berkilauan sementara teror berkedip liar di matanya. Tangannya gemetar hebat. Aku tidak butuh mereka yang lebih lemah dariku. Kembali ke masa kini di sisi Arya. Rasa penasaran tak terbendung. Kelemahan itu, apa maksudnya kau tidak bisa tidur? Adi. Mendengar itu, Julius mencondongkan tubuhnya menggoda. Apa akhirnya kau mulai tertarik padaku sekarang? Kau belum pernah melihatku tidur selama ekspedisi, kan? Fakta ini jauh berbeda dari imajinasi liar Arya. Dia pikir sang pangeran manja itu hanya bisa tidur di atas kasur sutra super mewah. Julius mengibaskan tangan seolah itu remeh. Aku bisa menggantinya dengan tidur siang singkat, jadi tak masalah. Ia menambahkan, Lukas tidak menerima murid. Sejak pasukan pengawal dibentuk, aku sudah mengancamnya untuk jadi penasihat. Tapi dia mengabaikanku. Bahkan perintah kerajaan pun dianggap angin lalu. Dengan lembut ia meraih tangan tunangannya. Lalu bertanya dengan tatapan bingung yang tulus. Tidak bisakah kau memilihku saja? Aku jauh lebih kuat darinya. Kau tahu, jawab Arya dengan tatapan serius yang membara. Aku tidak bisa, karena bagiku, kau bukan guru melainkan rival yang harus kulampaui. Mendengar deklarasi perang itu, Julius tertawa lepas. Sudah lama sekali tidak ada yang berani bicara begitu padanya. Beberapa hari kemudian, pasukan pengawal berkumpul. Sang legenda Lukas mulai memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Lukas Mulai. Detik ini saya resmi menjabat sebagai penasihat khusus bagi para pengawal kerajaan, mohon bimbingannya. Sementara itu, di luar dinding istana yang kokoh, seorang pembunuh bayaran sedang menyombongkan diri di hadapan saudagar kaya yang membayarnya mahal. Percayalah padaku, tidak peduli, pangeran mahkota dari negeri manapun. Aku sang pembunuh. Bayaran kelas elit pasti akan berhasil menuntaskan misi ini. Tanpa membuang waktu, bayangan hitam itu menyusup masuk ke dalam istana dengan kecepatan kilat. Pertahanan macam apa ini? Terlalu lemah. Bagi seorang profesional ini hanyalah permainan anak kecil. Namun, tepat saat ia merancang strategi pembunuhan, tiba-tiba, gendang telinganya dihantam oleh teriakan yang menggelegar. Yang mulia, kue pai itu dipanggang khusus untukku oleh Darta. Julius tampak begitu bahagia. Bahkan ia berhalusinasi kalau kue itu memohon untuk dimakan oleh pria tampan. Sepertinya, kebisingan yang tidak masuk akal ini hampir membuat sang pembunuh menjadi tuli seketika. Membuatnya panik mengira penyamarannya telah terbongkar. Namun suara aneh kembali terdengar. Ternyata itu adalah sang raja yang sedang menyeret tumpukan gaun pengantin ke sana kemari, sibuk mencari keberadaan Arya. Orang itu memang raja negeri ini, tapi target utamaku adalah sang pangeran. Biarkan saja dia hidup untuk saat ini. Tapi karena kecerobohannya sang raja, malah membiarkan gaun indah itu tersobek oleh pedang yang tergeletak di lantai. Bagai disambar petir di siang bolong. Raja itu pun menangis histeris. Pemandangan konyol ini justru membuat sang pembunuh bayaran merasa ngeri setengah mati. Para pengawal langsung menyerbu ke arahnya dengan wajah garang. Hei kau yang di sana, jangan berani-beraninya menindas. Yang mulia raja. Setelah pelarian yang memacu adrenalin, ia akhirnya bisa mengatur napasnya kembali. Apa yang salah dengan orang-orang di negeri ini? Mereka semua gila. Saat ia mendongak tatapan mengerikan sudah menunggunya di depan mata. Maaf, boleh saya tanya, apa yang sedang Anda lakukan di tempat ini? Warga sipil biasa dilarang keras masuk ke area ini. Aura. Intimidasi itu membuat nyali sang pembunuh menciut hingga ia meminta maaf berkali-kali. Maafkan saya. Namun tiba-tiba, ia melihat wajah selembut malaikat mengulurkan tangan padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu bukan warga biasa kan? Pertanyaan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan cepat, ia menampar pipinya sendiri untuk sadar dan kembali ke mode pembunuh. Betapa tidak sopannya. Aku ini pembunuh bayaran kelas elit yang asli. Tanpa basa-basi Arya mengangkat tubuh pria itu dan melemparnya keluar dari istana seperti membuang sampah. Jangan berbuat jahat lagi ya. Oke. Kalimat manis itu membuat hati sang pembunuh berantakan. Namun jauh di lubuk hatinya, harga dirinya sebagai profesional masih membara. Ia pun kabur untuk menyusun ulang rencananya. Saat malam menyelimuti langit, ia memanjat dinding istana dengan gerakan lincah. Sialan beraninya mereka meremehkanku. Apapun yang terjadi misi ini harus sukses. Akan kutunjukkan pada dunia bahwa aku adalah pembunuh bayaran nomor 1. Lihat saja nanti, sang pembunuh elit ini menyusup ke dalam kamar tidur utama untuk menghabisi nyawa pangeran mahkota. Namun langkahnya terhenti total.
Ia terpaku melihat wajah tidur yang begitu mempesona dari gadis di hadapannya. Di sisi lain, Julius yang berada di samping Arya menatap dingin ke arah sang penyusup dengan aura membunuh yang pekat. Kau sepertinya melewati hari yang sangat sibuk, bukan? Bagaimana rasanya jika kau berani melangkah satu jengkal? Lagi kami pastikan kau tidak akan bisa pergi dari sini dengan anggota tubuh yang lengkap. Merasakan bahaya maut sang pembunuh, sadar bahwa orang bijak tahu kapan harus mundur. Ia pun nekat melompat keluar dari jendela. Julius menatap tunangannya dengan pikiran yang menerawang jauh. Ancaman tadi seharusnya cukup untuk membuat tikus itu tidak berani kembali lagi. Dengan lembut, ia membetulkan posisi tidur Arya. Tapi tiba-tiba Arya yang masih terlelap melayangkan tinju telak tepat ke wajah Julius. Sementara itu, putri kerajaan mendengar kabar mengejutkan tentang kakaknya yang mengumumkan pertunangan. Julius ini pasti lelucon yang tidak lucu. Panggil wanita itu menghadapku sekarang juga. Aku tidak akan membiarkan siapapun bertindak sembrono di kota ini. Keesokan harinya, menghadapi undangan dari Putri Yuna Arya, merasa duduk di atas bara api. Ia hendak membuka mulut untuk memecahkan keheningan yang mencekik. Namun Yuna dengan santainya memotong momen itu dan memerintah pelayannya. Aku tidak suka selai ini. Cepat bawakan yang lain untukku. Perlahan tatapannya beralih menusuk ke arah Arya. Nona, Arya kau adalah pengawal pribadi Julius benar. Sebagai bawahan kau tiba-tiba naik status menjadi tunangannya. Pasti ada alasan khusus di balik semua ini. Bukan begitu Arya merasa terpojok oleh pertanyaan tajam itu. Dalam hatinya ia berpikir, sudah kuduga. Meskipun Julius orang yang aneh seperti itu, dia tetaplah satu-satunya saudara kandung Yuna. Sang putri pasti kecewa melihat kakaknya terlibat hubungan tidak jelas dengan pengawalnya sendiri. Aku harus meluruskan kesalahpahaman ini sekarang juga. Dengan lantang ia berkata, Putri Yuna, saya sudah melayani Julius selama 5 tahun, dan mulai sekarang pun saya akan terus melayaninya. Ini adalah usaha Arya untuk menunjukkan loyalitasnya. Maksud hati ingin menjadi pengawal setia, tapi kalimat itu justru menyambar. Yuna bagaikan petir, melayaninya selamanya dalam peran sebagai seorang istri. Air mata mulai mengalir deras di pipi sang putri. Awalnya aku mengira Julius telah mengancamnya. Tapi lihatlah sorot matanya begitu tulus dan serius. Semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Apakah benar ada seseorang di dunia ini yang benar-benar sudi menikah dengan makhluk aneh itu? Ia bertanya sekali lagi untuk memastikan, apakah kau serius dengan ucapanmu? Tanpa ragu Arya menghunus pedangnya dengan gagah. Saya bersumpah atas nama pedang ini. Yuna semakin terguncang hebat. Dia sampai mengucap sumpah suci demi orang seperti kakaknya. Memikirkan pengorbanan itu, sang putri hampir pingsan Arya, dengan sigap melesat untuk menahan tubuhnya. Anda baik-baik saja, Yuna, hanya bisa terisak haru dengan mata yang berkaca-kaca. Benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Nona Arya panik melihat sang putri jatuh pingsan. Apakah dia diracuni? Tepat saat itu, Julius muncul dengan santai. Dia berkata, dia baik-baik saja. Yuna memang agak aneh sejak kecil. Seketika, Yuna bangkit dan memeluk Arya. Terlalu dini untuk menyerah pada hidup. Lagi pula dia ini tanpa wajah tampan dan hartanya hanyalah pria penuh cacat yang menyedihkan. Tolong pikirkan lagi Arya. Wajahnya pun akan terlihat biasa saja kalau kau memandangnya terlalu lama. Saat itulah dia menyadari, kue miliknya telah habis dilahap oleh kakaknya sendiri, aura membunuh seketika meledak dari tubuh Arya. Demi membela sang putri, dia melempar tubuh. Pangeran Julius melintasi ruangan bagaikan karung beras. Dengan kue hasil rampasan di tangan dia, berseru lantang Putri Yuna. Aku sudah memutuskan. Saat ini yang paling ingin kulindungi adalah Anda, Putri Yuna. Biarkan aku menjadi ksatria pelindungmu. Yuna menatap adegan heroik itu dengan mata yang berbinar penuh kekaguman, seolah ada bintang di sana. Dia mengambil kue itu dan mendaratkan ciuman lembut di pipi Arya. Lalu berbisik, mulai detik ini Arya adalah milikku. Beberapa saat kemudian, di istana sang raja menghadapi dua kakak beradik yang mengerikan ini dengan kepala pening. Ayah, jadikan Arya ksatria pribadiku, namun melihat putra mahkota di belakangnya dengan senyum penuh ancaman. Raja tidak sanggup memilih. Dia berkata, aku sudah tidak peduli. Kalian berdua selesaikan masalah ini sendiri. Yuna memberikan tawaran menarik. Bagaimana kalau begini? Di pesta topeng bulan depan, siapapun yang terpilih sebagai pasangan dansa terbaik akan resmi menjadi tuan bagi Arya. Arya merasa firasat buruk. Tolong jangan seret aku ke dalam perang saudara kalian. Yuna melangkah mendekati Arya dengan anggun. Dia menangkup pipi Arya dengan lembut. Tenang saja Arya, aku akan segera menyadarkanmu. Sentuhan itu membuat jantung Arya berdegup kencang tanpa kendali. Manis sekali. Apakah aku bermimpi? Raja memperingatkan dari samping.
Sekali Yuna menginginkan sesuatu, Dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia pasti akan berjuang mati-matian. Ayo ikut aku latihan dansa. Arya yang seumur hidup tidak pernah belajar menari ternganga syok. Aku Julius menjelaskan dengan nada meremehkan. Sebenarnya kau bisa mulai mencari pasangan sekarang. Tapi jangan salahkan aku kalau pekerjaanmu menumpuk gila-gilaan. Arya membeku di tempat. Dua saudara ini benar-benar iblis dari cetakan yang sama. Malam itu mereka berdua berlatih dansa di bawah sorotan lampu. Yang mengejutkan Julius gadis perkasa ini ternyata sama sekali tidak punya bakat menari. Mendengar itu wajah Arya memerah padam. Berjuang menahan kakinya yang gemetar hebat, dia berkata, "Jangan katakan itu keras-keras. Aku tidak pernah belajar dansa secara formal. Tidak sepertimu Julius memiringkan kepala. Kau pikir aku serius ikut les? Aku hanya meniru gerakan instruktur tadi." Sambil bicara, tiba-tiba dia menarik pinggang Arya mendekat. Siluet mereka menciptakan harmoni indah dalam cahaya. Kita butuh keseimbangan dulu. Ayo istirahat sebentar. Ibu pernah berkata, semakin tinggi hak sepatumu semakin baik. Karena semakin tinggi dirimu, kau akan merasa semakin kuat. Tapi kau tidak butuh benda ini. Dia melepaskan sepatu hak tinggi Arya dengan lembut. Arya tersentak kaget. Tunggu yang mulia ternyata punya Ibu Julius menatapnya seolah dia adalah makhluk paling bodoh di dunia. Kau pikir aku lahir dari batu? Maksudmu, kau benar-benar punya masa kecil. Kau kan sudah lihat foto-fotonya. Dan kau tertawa sangat keras waktu itu. Dia menghela napas panjang lalu tatapannya menajam seketika. Dia mencengkeram pergelangan kaki Arya. Berani sekali kau bersikap sombong. Seketika dia mendorong Arya jatuh ke sofa. Aku belum menghukummu atas kejadian di tempat Lukas. Namun tepat saat itu, kilatan kesepian melintas di mata sang pangeran seolah air mata hendak jatuh. Melihat ekspresi khawatir Arya, Julius memalingkan wajah rahangnya mengeras menahan emosi, menatap punggung pangeran yang menjauh. Arya merasakan getaran asing yang menyentuh hatinya. 1 bulan kemudian, di malam pesta topeng yang dinanti, kembang api meledak megah di angkasa suasana pesta. Begitu hidup dan meriah. Para anggota pasukan tak kuasa menahan tangis haru melihat kapten. Mereka berdandan. Arya mengenakan gaun merah muda bertabur bunga dan permata. Membuat kehadirannya semakin memukau dan menyita perhatian. Menyaksikan hidup kapten memasuki babak baru dengan mata kepalaku sendiri. Aku sungguh tak bisa membendung emosi ini. Ini cuma pesta dansa, jangan terlalu dramatis. Tapi terima kasih atas pujiannya. Di momen yang tepat ini, sang pemeran utama pria yang tampil gagah muncul dan memeluknya erat dari belakang. Meski hatinya berbunga-bunga, kata-katanya tetap setajam silet. Wanita tidak feminin sepertimu benar-benar memakai gaun. Dan demi aku, melihat asap keluar dari telinga Arya. Dia menjelaskan dengan nada sabar, itu karena meskipun aku bilang kau terlihat cantik saat ini. Kata-kata takkan cukup bagimu, jadi biarkan tindakanku yang menjawab. Julius berputar liar, memantul di seluruh ruangan dengan energi yang meledak-ledak. Betapa mempesonanya wanita ini. Dan begitulah diiringi perdebatan sengit sepanjang jalan pasangan itu, akhirnya tiba di pusat pesta dansa. Lantai dansa bersinar menyilaukan mata panggung bagi para bangsawan untuk pamer kebolehan. Namun, mata tajam Arya menangkap hawa bahaya yang tak wajar. Jadi benar ada pembunuh bayaran di sini. Julius mengonfirmasi dengan nada santai seolah nyawa mereka bukan taruhannya. Tentu saja, inilah satu-satunya waktu dalam setahun ketika kewaspadaan para penjaga istana berada di titik terendah. Putri Yuna tiba-tiba muncul di lantai dansa, bagaikan primadona. Julius tersenyum penuh percaya diri. Ayo, tunjukkan pada mereka hasil neraka latihan 1 bulan kita. Ini bukan saatnya main-main, tapi sang pangeran tak peduli dan melanjutkan. Hanya berdansa biasa itu terlalu membosankan. Kita mulai kompetisinya sekarang juga. Siapa yang melepaskan pegangan duluan dia yang kalah. Arya kebingungan setengah mati. Lalu, bagaimana caranya kita menghajar musuh dengan kondisi terikat begini? Tarian Putri Yuna begitu hangat dan menyembuhkan memancing sorak-sorai kekaguman dari seluruh penjuru aula. Dalam hal berdansa, aku bersumpah tidak akan kalah dari siapapun. Yuna yakin saat Arya melihat Julius yang tak sempurna, gadis itu akan sadar. Tapi saat dia melirik lawannya, pemandangan di depannya membuatnya ternganga tak percaya. Julius memutar tubuh Arya dengan kegilaan tingkat dewa di tengah ruangan, layaknya gasing manusia. Arya benar-benar pusing 7 keliling. Menghadapi tatapan syok semua orang, Julius beralasan tanpa dosa. Maaf ya, dia agak terlalu bersemangat malam ini. Memanfaatkan kelengahan itu, seorang pembunuh melempar jarum perak mematikan. Tapi mereka sudah siap. Arya menghantamkan tumitnya dengan brutal. Sekali hantam si pembunuh, langsung pingsan tak sadarkan diri. Gilanya, tarian mereka tetap sempurna berpadu layaknya kupu-kupu merah dan biru dalam harmoni maut.
Julius tak tahan untuk tidak menggoda tunangannya. Gerakan kaki yang indah, Nona. Ini hasil latihan gila belakangan ini. Arya merasa dunia berputar. Tolong seriuslah sedikit yang mulia. Melihat tarian badai tornado mereka, Yuna benar-benar terguncang hebat. Mungkinkah itu wujud gairah, cinta membara yang tak pernah ku mengerti? Karena melamun Yuna kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Dengan sigap Arya mengulurkan tangan dan menangkap tubuh sang putri, lalu memberikan senyuman lembut yang bisa melelehkan hati. Namun sedetik kemudian dia kembali berputar menjauh meninggalkan Yuna yang menatap punggungnya dengan wajah merah merona dan hati berdebar. Tak lama kemudian, saat penentuan juara tiba, pasangan dansa terbaik yang terpilih malam ini adalah dua orang ini. Menyaksikan kemenangan Yuna Julius berkata dengan nada datar, "Ini adalah hasil yang sudah diskenariokan sejak awal." Saat si kecil itu memastikan kehadirannya, kemenangannya sudah mutlak. Mereka yang tidak memilih keluarga kerajaan takkan berani menampakkan batang hidungnya di pesta ini. Yuna perlahan akan paham arti perlakuan spesial ini. Arya tak habis pikir. Meski begitu, kemampuan yang tidak dinilai secara adil adalah tindakan bodoh. Namun, tiba-tiba sang pembawa acara berteriak ke arah balkon. "Kalian berdua yang ada di lantai atas. Selamat, kalian memenangkan penghargaan putaran paling dahsyat malam ini, mohon segera naik ke panggung." Mendengar gelar konyol itu, insting pertama, Arya adalah kabur secepat kilat. Tapi Julius mencengkeram tangannya erat. "Melarikan diri bukan gaya kita, sayang." Tanpa aba-aba dia mendekap Arya dan melompat turun dari balkon tinggi itu, sang pembawa acara justru memanas-manasi suasana. Tolong berikan sepatah dua patah kata kemenangan untuk para hadirin. Sebelum Arya sempat protes, Julius membungkamnya dengan ciuman yang membakar. Keesokan paginya, Julius membuka pintu dengan wajah ceria. Hanya untuk melihat Arya sedang menemukan batu dengan tangan kosong. Pangeran itu bergidik, "Apa yang sedang kau lakukan?" Penjaga di sampingnya menjelaskan, "Saya minta tolong kapten membuat kerikil untuk taman yang mulia." Arya bekerja dengan aura menyeramkan. Sesama manusia harus saling membantu. Lagi pula aneh sekali. Setiap kali teringat wajah seseorang tertentu, tanganku rasanya gatal ingin menghancurkan sesuatu. Julius hanya bisa pasrah. Maaf mengganggu pengakuan cintamu yang langka itu, tapi ada seseorang yang lebih merepotkan dariku sedang mencarimu. Sang Putri Yuna. Persaingan kakak beradik itu berakhir dengan kemenangan mutlak sang adik. Dan Arya adalah hadiah taruhannya. Tak butuh waktu lama, Yuna mendandani ksatria garang itu layaknya boneka cantik. Jangan khawatir, kau terlihat sangat menggemaskan. Masih banyak baju yang lebih cocok untukmu di toko. Menyaksikan pemandangan itu, Julius tersenyum puas dalam hati. Adikku benar-benar hebat kali ini. Dia takkan sudi memakai gaun itu kalau aku yang memintanya. Lalu dia memberi perintah santai pada penjaga. "Kaptenmu sedang jadi pengasuh si kecil hari ini, biarkan saja. Kau urus sisanya sementara. Ada hal menarik yang harus kusaksikan." Sambil menyunggingkan senyum penuh, artis sang pangeran melompat turun dari lantai 2 mendarat tepat di sisi Arya. Mata Putri Yuna berbinar melihat menu teh edisi terbatas. Dengan ceria dia berbisik pada pemilik toko. "Hari ini aku kabur bersama kakak perempuanku." Wah, kakaknya terlihat sangat cantik dan anggun ya. Mendengar itu, hati Yuna berbunga-bunga. "Mulai sekarang, Arya adalah ksatria pribadiku. Kita akan bersama selamanya." Arya tertegun sejenak lalu berlutut dengan hormat. "Putri Yuna." Suatu kehormatan mendengar itu, namun pedang dan setiaku sudah kuserahkan pada Pangeran Julius. Sumpah ksatria tak bisa dilanggar. Yuna bingung. Julius itu monster yang tak butuh perlindungan siapapun. Namun Arya menjawab dengan tatapan tajam. "Mungkin benar, tapi justru kebebasan dan kekuatan beliaulah yang menyelamatkan nyawa kami semua. Kami telah bersumpah setia sampai mati." Tiba-tiba sosok Julius muncul entah dari mana. Dia sudah bicara begitu, menyerahlah Yuna. Tatapannya menajam saat menoleh. "Arya, kembalilah ke tempatmu." Tanpa bantahan Arya bangkit dan mundur mematuhi perintah tuannya. Julius mulai menasihati adiknya. Seorang penguasa sejati dinilai dari bagaimana bawahan memilih untuk mengikutinya. Yuna meremas bonekanya dengan erat. "Baiklah, kali ini aku mengalah." Tapi bukan berarti aku menyerah selamanya. Di kereta kuda Arya tampak kelelahan nyaris ambruk. Julius menatapnya dengan wajah masam seolah kesal melihat tingkah laku Arya yang pura-pura kuat. Sebenarnya dia takut Arya akan memilih Yuna. Seolah bisa membaca pikiran itu, Arya berbisik lembut. Mengira pangeran hanya sedang jahil, memancing jawaban yang sudah dia tahu. Tiba-tiba topik pembicaraan berubah. Ingat dansa di pesta itu. Kita sepakat, siapa yang melepaskan pegangan duluan, dialah yang kalah. Arya mengakui kekalahannya.
Julius tersenyum licik penuh kemenangan. Hukumannya, kau dilarang melepas benda itu selamanya. Arya menatap cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Untuk selera yang mulia, model ini cukup sederhana. Tiba-tiba, bam! Dia mengayunkan tinjunya sekuat tenaga menghancurkan batu di sebelahnya. Ajaib cincin itu sama sekali tak lecet, justru bersinar samar. Saat itulah Lukas muncul. Sang penasihat pasukan berjalan mendekat. Dengan antusias, Arya pamer pada gurunya, "Guru Lucas, lihat ini. Cincin ini tetap utuh, walau kupakai menghajar benda keras." Lukas mengamati benda itu dengan teliti. Terkejut Lukas bertanya dari mana asalnya. Dengan polos Arya menjawab, "Yang mulia pangeran." Memerintahkan agar aku tak pernah melepasnya seumur hidupku. Mendengar itu, ekspresi Lukas berubah rumit. Dia bergumam tentang tradisi kuno yang konyol. Arya bingung. Ada masalah. Lukas pun mulai menjelaskan makna tersembunyi di baliknya. Di masa perang dahulu, kala para pria biasa mengukir pesan rahasia, di bagian dalam cincin untuk wanita yang mereka cintai. Pesan itu hanya boleh dibaca setelah pria itu gugur di medan perang. Wajah Arya seketika berubah jijik. Dia baru pertama kali mendengar tradisi semacam itu. Lukas melanjutkan, "Bukankah Akademi Pedang juga punya ritual serupa?" Arya tersipu malu dan tertawa canggung. "Sebenarnya, aku tak pernah sekolah di sana." "Jadi kaulah guru pertamaku yang sesungguhnya." Suasana menjadi hening sejenak. Lukas mengacak-acak rambut Arya dengan gemas. Namun, sedetik kemudian dia membentak, "Jangan melamun, cepat mulai latihan sekarang." Arya langsung menjawab dengan semangat membara. "Siap, guru." Lukas protes keras. "Sudah kubilang, aku bukan gurumu." "Baik, guru." Adegan berpindah ke dalam kereta kuda yang melaju menuju Akademi Pedang. Arya mengingatkan pangeran agar lebih bersemangat. Dia harus pidato di upacara kelulusan. Tapi Julius tampak lesu dan malas. Dia sama sekali tak suka tempat itu. Dengan nada sinis, dia menyindir. "Bagaimana bisa kau berteman dengan orang-orang yang levelnya jauh di bawahmu?" "Nekemji, ke..." Arya memohon dengan putus asa. "Tolong jangan cari masalah di sana." Tapi Julius malah mengungkit masa lalu. Oh iya, siapa gadis muda yang dulu bicara begitu, tapi malah dia sendiri yang bikin kekacauan? Arya, wajahnya langsung merah padam. Dia membela diri dengan panik. Itu kan murni pembelaan diri. Di dalam Akademi Pedang yang legendaris, sang dekan membungkuk hormat menyambut kedatangan Julius dan rekannya. Julius melangkah perlahan menatap sekeliling, seolah menyusuri jejak masa lalu. Suaranya bergetar dengan nostalgia yang langka. Namun Arya hanya tersenyum kecut teringat rengekan manja sang pangeran di kereta tadi. Dan berbisik tajam, "Bukankah kau bilang tempat ini memuakan?" Tiba-tiba, suara bentakan kasar membelah udara, menghancurkan momen itu seketika. Di sana, seorang instruktur pria sedang mengamuk memuntahkan amarahnya pada seorang siswi tak berdaya. Mencerca kuda-kuda pedangnya yang dianggap cacat. Hinaannya makin menjadi-jadi menyebut gadis itu tidak tahu diri dan tak punya otak. "Kau sampah. Tak pantas menginjakan kaki di akademi. Pencetak kasatria suci ini. Sudah kubilang menerima murid perempuan." Adalah kesalahan fatal yang sia-sia. Tangan kasarnya menjambak rambut gadis itu tanpa ampun. "Jika kau tak ingin diusir seperti anjing..." Berdiri sekarang amarah Arya meledak seketika. Ia melangkah maju mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan kekuatan penuh. "Lepaskan tangan kotormu darinya." Instruktur itu mengenali wajah Arya, namun bukannya takut, ia justru menyeringai licik penuh keangkuhan. Suaranya penuh racun ejekan. "Oh, lihat siapa yang datang, Nona Arya yang termasyhur. Kebetulan yang sangat manis." "Bisakah kau beri dia sedikit ajaran? Ceritakan pada kami, trik murahan, apa yang dipakai produk gagal sepertimu." Untuk merangkak masuk ke Ordo Ksatria lewat jalur belakang dan merayu para pria Arya, menelan amarahnya bulat-bulat. Tatapannya dingin menusuk tulang saat ia menjawab, "Betapa tak tahu malunya kau. Semangat kesatria yang diagungkan itu adalah simbol kemuliaan dan kekuatan sejati. Sampah sepertimu hanya menodai fondasi suci para ksatria." Arya melanjutkan dengan nada membekukan. "Lagi pula engkau hanyalah instruktur, bukan anggota ksatria resmi. Wajar jika otakmu tak mampu memahaminya." Ia menekankan satu hal fatal, seseorang yang memperlakukan pedang dan muridnya dengan hina. Tak pantas bicara soal kehormatan. Kata-kata itu menampar ego sang instruktur. Ia meledak dalam kemurkaan, berteriak bahwa dialah yang lebih layak menjadi ksatria saat tangan kotornya hendak menyentuh. Arya, batas kesabaran sang gadis pun hancur lebur. "Jangan berani menyentuhku dengan tangan najis itu." Satu pukulan telak mendarat di wajah instruktur tak tahu malu itu. Menerbangkannya, melintasi ruangan seperti boneka rusak.
Tubuhnya menghantam dinding hingga tertanam separuh. Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada yang menyangka instruktur sombong itu akan tumbang semudah membalikkan telapak tangan. Arya terpaku menyadari kekuatannya yang berlebihan. Suasana seketika berubah menjadi riuh rendah dan Julius melangkah maju di saat yang tepat dengan senyum penuh arti. Wah, siapa tadi nona manis yang berjanji tidak akan membuat keributan? Wajah Arya memerah padam, ia membela diri dengan panik. Ini murni pembelaan diri. Lagi pula, instruktur macam apa yang bisa diterbangkan hanya dengan satu kepalan tangan gadis lemah sepertiku? Instruktur itu merangkak keluar dari reruntuhan dinding dengan gemetar. Aku akan melaporkan ini ke Dewan Keamanan. Berteriak menuduh Arya melakukan penganiayaan sepihak. Mendengar ancaman itu, Julius dengan tenang merangkul bahu Arya. Bukankah kalian sering bilang kesatria hanyalah alat? Mengikuti logikamu yang cacat itu, wanita ini adalah milikku. Menghinanya sama saja, dengan mengibarkan bendera pemberontakan melawanku. Titahnya terdengar mutlak, pergilah, dan nantikan hukumanmu. Dalam perjalanan pulang, Julius melirik Arya yang tampak berseri-seri. Gadis itu menjawab dengan senyum lebar, mungkin karena tumben sekali. Yang mulia tidak melarikan diri dari masalah. Julius tertawa, kecil tugas sudah selesai. Dan ia menyarankan untuk pulang lebih awal demi mempererat ikatan mereka. Namun Arya menolaknya mentah-mentah. Masih ada misi penting yang harus kuselesaikan. Arya pun menyelinap ke kedai rahasia favoritnya, wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Sang pemilik kedai langsung mengenali aura ceria pelanggannya dan menyambut dengan hangat. Dengan antusias Arya menceritakan petualangannya hari ini. Saat ia menyebut tentang pertemuan dengan seorang junior yang memujanya dan bermimpi berdiri sejajar dengannya. Suatu hari nanti, rona merah kebahagiaan menghiasi pipinya. Ia berteriak memesan 1 gelas bir ukuran raksasa. Lagi sama sekali tak menyadari sosok familiar yang mengintai di balik pintu. Julius mendekat tanpa suara, bagaikan bayangan berbisik dengan nada menggoda. Nona cantik, bolehkah aku ikut minum? Jantung Arya serasa mau copot. Ia nyaris menumpahkan gelasnya matanya, terbelalak tak percaya, melihat pangeran itu di sini. Julius tersenyum penuh kemenangan kau terlalu larut dalam kebahagiaan sampai lupa waspada. Padahal ini adalah satu-satunya tempat yang sangat tidak ingin kutemukan. Ia duduk santai di sebelahnya mengingatkan bahwa Arya masih berhutang budi padanya hari ini. Tak lama 2 tong besar bir mendarat di meja. Arya menangkap ekspresi ragu sang pangeran saat menatap lautan alkohol itu, dan dengan jahil bertanya, apakah yang mulia tak sanggup minum? Harga diri Julius terusik seketika. Dengan sombong menyatakan ia bisa minum jauh lebih banyak darinya. Kalimat itu memantik api kompetisi di mata Arya. Tanpa basa-basi tantangan duel, minum pun dilontarkan. Dan malam itu berubah menjadi pesta gila-gilaan. Kedai dipenuhi gelak tawa mereka, 2 jiwa yang melupakan status demi canda dan tawa di bawah pengaruh alkohol. Namun batas toleransi Arya akhirnya runtuh. Kesadarannya tenggelam ke dalam lautan alkohol, dan ia pun ambruk di atas meja sambil menggumamkan kata-kata tak jelas. Sementara itu, Julius terhuyung-huyung keluar perutnya bergejolak hebat menahan mual. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang kian menipis, ia membatin. Hampir saja, nyaris saja aku kalah telak. Sang pemilik kedai hanya bisa menggeleng melihat kondisi menyedihkan sang pangeran. Ia tak habis pikir mengapa pria ini begitu nekat bertaruh nyawa hanya demi memenangkan kontes minum konyol ini. Senyum pahit terukir di wajah Julius. Ia mengakui sebuah kebenaran bahwa ia sebenarnya menikmati hubungan yang mereka jalani saat ini. Dan justru karena itulah ia tak berani melangkah lebih jauh melewati batas teman. Apapun yang kukatakan, dia pasti takkan percaya padaku. Kurasa inilah harga yang harus kubayar. Ia kembali menenggak minumannya dengan kasar. Karena itu aku pantang kalah. Tidak boleh walau cuma sekali. Dengan lembut ia mengguncang tangan Arya. Waktunya pulang. Bangunlah. Tapi di luar dugaan, ternyata Arya belum sepenuhnya tewas oleh alkohol. Bukannya bangun gadis itu malah menarik tangan Julius dengan kuat. Dalam sekejap, jarak di antara mereka lenyap wajah bertemu wajah. Tatapan mereka terkunci atmosfer yang tadinya bising mendadak, berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Pipi Arya merona merah padam. Matanya sayu, namun memancarkan kilau aneh yang begitu tajam saat ia mencengkeram Julius dengan erat. Serangan tiba-tiba ini membuat Julius terpaku. Jantungnya berpacu liar di luar kendali. Arya menatapnya dengan pandangan kabur namun intens. Mata lebarnya menatap dalam dan bibirnya berucap melantur. Ada apa, Yang Mulia? Harusnya aku yang tanya begitu, dasar pemabuk. Sang pemilik kedai hanya tersenyum penuh arti melihat tingkah mereka. Dan berkata, kedai sudah mau tutup.
Tanpa pilihan lain, Julius pun menggendong Arya yang sudah tak berdaya di punggungnya. Di bawah siraman cahaya bulan, perjalanan pulang, mereka diiringi racauan Arya yang terus bergerak gelisah sambil memanggil, "Yang mulia," berulang kali. Kepala Julius rasanya mau pecah mendengar ocehannya. Ia mengancam akan menjatuhkannya jika Arya terus berteriak di telinganya, tapi ancaman itu sia-sia. Arya justru terkikik geli. Dengan polosnya, ia mulai meracau tentang betapa ia selalu mengagumi ilmu pedang yang mulia selama ini. Tiba-tiba, nada bicaranya berubah misterius. Ia mengaku pernah melihat sang pangeran jauh sebelum hari ini. Bahkan sebelum aku masuk Ordok Satria. Julius menjawab tenang kalau ia sudah tahu, tapi Arya yang mabuk bersikeras kalau Julius tidak paham apa-apa. Julius menghela, napas panjang akhirnya menceritakan kebenaran masa lalu itu. Waktu itu, aku diminta mengawasi ujian masuk Akademi Pedang. Aku melihat seorang pendekar wanita ditolak mentah-mentah saat pendaftaran hanya karena tidak ada presiden wanita sebelumnya. Tapi wanita itu tak menyerah. Dia menantang sang penguji berduel secara jantan dan menghajarnya sampai rata dengan tanah. Melihat kehebatannya, aku langsung merekomendasikannya masuk Ksatria. Namun Arya menganggap itu semua hanya bualan belaka. Ia menepuk bahu Julius sambil tertawa. "Kau bohong." Tapi kemudian nada suaranya berubah. Andai saja itu benar. Suaranya melembut karena alkohol menyeratkan harapan kecil yang terpendam. Akhirnya mereka pun tiba di kediaman. Langkah Julius sudah sempoyongan. Saat membaringkan Arya di tempat tidur keseimbangannya goyah, dan ia nyaris ikut terjatuh. Guncangan itu membuat kesadaran Arya pulih sedikit. Ia mendadak bangkit duduk. "Tunggu, coba ku ingat-ingat. Apa aku kalah lomba minum tadi?" Ingatannya perlahan, kembali menyusun kepingan kejadian. Dengan panik, ia bertanya apa. Yang mulia butuh air. Lalu ia tersadar. Kalah berarti harus menerima hukuman. Belum sempat Julius menjawab, dengan takut-takut Arya bertanya soal hukumannya. Namun Julius yang kelelahan langsung memotong. Ia hanya bergumam ingin meminjam pangkuan Arya untuk berbaring sebentar. "Oh baiklah, kalau cuma pangkuan pakai saja semaumu." Julius meletakkan kepalanya di pangkuan gadis itu, mengeluh kalau lehernya terasa mau patah dan menyuruh Arya meluruskan kakinya. Melihat wajah samping pangeran yang langsung terlelap dalam hitungan detik, Arya bergumam pelan. "Ternyata kau bisa tidur juga ya?" Tanpa sadar, jemari Arya bergerak menyisir rambut di kening sang pangeran. Sentuhannya begitu lembut seolah takut menghancurkan mimpi indahnya. Cahaya rembulan menerobos masuk dari jendela, menyelimuti adegan ini dengan kehangatan malam. Arya menatap pangeran yang tertidur pulas dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Tanpa topeng sinis yang biasa ia pakai, sosok di pangkuannya ini terlihat begitu jujur dan tulus. Perlahan ia memperbaiki posisi duduknya agar Julius bisa tidur lebih nyenyak. Bibir merahnya sedikit terbuka, sementara dadanya bergemuruh oleh desakan perasaan asing yang kian membesar. Namun di sudut lain, istana, sang pembunuh bayaran kembali bangkit dari keterpurukan. "Aku ini pembunuh elit, mana mungkin aku menyerah begitu saja." Hanya karena gagal beberapa kali. Dengan semangat membara, ia kembali melompat ke dalam kegelapan untuk menuntaskan misinya. Di tempat lain, foto Arya yang terjatuh tanpa sengaja dipungut oleh Yuna. Sementara itu, sang raja sedang pusing 7 keliling melihat deretan gaun pengantin. Ia bergumam harus segera meminta pendapat ibunda Arya secepatnya. Jack mengintai dari kegelapan bayang-bayang. "Ci pangeran mahkota sialan, bagaimana bisa Nona Arya yang suci menaruh hati pada pria serampangan seperti ini?" Tapi tunggu dulu, hatinya mencelos saat menyadari foto berharga. Arya telah lenyap dari sakunya. Dengan panik, dia mengobrak-abrik sekitarnya mencari benda keramat itu. "Kau mencari benda ini?" Tiba-tiba, Putri Yuna muncul entah dari mana melambaikan foto itu dengan senyum jahil di wajahnya. Jack mengangguk antusias seperti ayam mematuk beras tapi sedetik. Kemudian jiwanya serasa melayang keluar. Sosok di hadapannya adalah sang Tuan Putri sendiri. Dengan polosnya Yuna mengira Jake adalah bangsawan dari negeri tetangga. "Sedang apa kau menyelinap di sini, Tuan bangsawan?" Jake mencoba memasang wajah dingin ala pembunuh elit, tapi percuma saja. Yuna sudah tahu segalanya. Lihat saja nama Jake tertulis jelas di balik foto itu. Tamatlah riwayat harga dirinya. Sementara itu, di arena sirkus yang megah raja dan pangeran, sedang sibuk menyeleksi pertunjukan untuk pesta pernikahan agung nanti. "Cepat, ini kesempatan emasmu," Yuna berbisik mendesak pada Jake. Tapi Jake gemetar hebat. Mental hamba belum siap untuk aksi nekat ini, Tuan Putri. Telapak tangan Jake banjir keringat dingin karena gugup. Melihat keraguannya, Yuna menghentakkan kaki dengan kesal. "Kalau kau tidak bergerak sekarang, mau tunggu sampai kiamat."
Kata-kata itu membakar harga diri Jake. Semangat kompetitifnya langsung meledak seketika. Dia harus membuktikan kejantanannya di sini dan sekarang. Dengan sekuat tenaga dia melempar bom asap. Tapi sial, lemparannya meleset jauh dan malah mendarat tepat di kaki gajah. Gajah itu kaget dan menyemburkan air. Biur. Pangeran Julius basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki dengan wajah datar yang mematikan. Kerja bagus, Jake. Yuna bertepuk tangan girang melihat kekacauan itu lalu kabur secepat kilat. Julius bangkit perlahan memasang wajah sok serius. Ada penyusup berbahaya, aku harus mengejarnya. Tentu saja Raja tidak bisa dibodohi. Halah kau cuma cari alasan buat membolos kerja kan? Cepat kejar sana. Di ruangan Arya Julius, akhirnya menemukan tunangannya yang sedang melamun jauh ke awan-awan. Senyum lebar, langsung merekah di wajah sang pangeran. Ah, akhirnya ketemu. Kenapa kau absen dari tugas pengawalan hari ini? Dengan nada bersalah, Arya beralasan tumpukan dokumen telah menenggelamkannya. Tapi anehnya, dia bicara tanpa berani menatap mata Julius sedikit pun. Julius bercerita santai tentang kekacauan yang baru saja dibuat Yuna. Ngomong-ngomong kurasa, sudah saatnya aku berkunjung ke rumah keluargamu untuk perkenalan resmi. Dia menepuk lembut bahu gadis itu dan memutar tubuhnya agar berhadapan. Saat itulah, wajah Arya menunjukkan ekspresi yang tak wajar. Apakah itu ketakutan, rasa bersalah, atau kesedihan yang mendalam? Senyum Julius langsung membeku seketika. Ada apa dengan wajahmu itu? Arya menjawab dengan canggung, mencoba mengelak dari tatapan tajam itu. Wajahku, apa ada kotoran yang menempel? Saat Julius melangkah maju mendekat Arya, justru mundur ketakutan seolah melihat hantu. Julius tak membiarkannya lolos dan terus mendesak. Jawab aku! Keringat dingin bercucuran deras di pelipis Arya karena terpojok. Perang! Arya nekat menerjang kaca jendela, melompat dari lantai atas dan kabur begitu saja. Meninggalkan Julius yang berdiri mematung tak percaya. Tunangannya baru saja terjun bebas. Sebenarnya, apa yang salah dengannya? Di sisi lain, Arya berjalan menghentak-hentak, menyusuri koridor dengan emosi yang berkecamuk. Dia menerobos masuk ke studio seni kerajaan, seperti badai Tuan Lucas yang sedang asyik melukis dengan santai, sampai nyaris jantungan. Ada apa? Ada apa? Lukas panik, bukan main sampai keringat mengucur deras melihat kedatangan Arya yang tiba-tiba. Jangan berani-berani bermalas-malasan. Ini jam kerja, fokuslah pada lukisanmu. Bentak Arya melampiaskan kekesalan. Hei, orang tua ini tidak makan gaji buta tahu. Ngomong-ngomong, bukannya kau sedang bertugas. Kenapa malah nyasar ke sini? Wajah Arya langsung memerah padam seperti kepiting rebus. Itu, tiba-tiba bayangan pecahan kaca melintas di benaknya. Sepertinya, aku baru saja memecahkan jendela, gumamnya. Arya merosot lemas ke lantai, mengakui kalau mentalnya sedang tidak beres. Aku sadar ini salah. Yang Mulia mempercayakan punggungnya padaku, tapi aku justru menjadi beban tak berguna seperti ini. Lukas mencoba menenangkan muridnya. Sudahlah, tak perlu cemas berlebihan begitu. Dia kan sudah berencana menunggu 6 bulan lagi. Tepat saat itu, Julius muncul di ambang pintu studio dengan aura suram yang mencekam. Lukas yang peka langsung kabur menyelamatkan diri. Julius duduk diam di samping Arya menyodorkan sekotak manisan seolah tak terjadi apa-apa. Dengan nada santai yang biasa dia bertanya, mau mencicipi? Arya merasa serba salah, hanya bisa berterima kasih dengan suara mencicit. Julius memperhatikan mata Arya yang terus menghindar, lalu dengan gemas menyumpalkan kue ke mulut gadis itu. Apa aku melakukan kesalahan padamu? Arya menggeleng panik. Dia sendiri bingung dari mana datangnya badai kecemasan yang menyiksanya ini. Julius menggertakkan gigi menahan gejolak emosinya. Dia menepuk jidatnya sendiri dengan pasrah karena tak tega. Dia memutuskan berhenti mendesak. Aku mengerti. Aku akan terus menunggu sampai kau siap. Jangan lari lagi. Perhatikan baik-baik. Sang pangeran mahkota yang bangga mengangkat cangkul tinggi-tinggi, dia bersiap membajak tanah lumpur itu, tapi tenaganya terlalu mengerikan untuk pekerjaan petani. Boom. Tanah itu seketika hancur lebur berkeping-keping. Arya terkesiap horor. Apa ladangnya akan baik-baik saja. Ingatan Arya kembali ke momen beberapa detik lalu saat Julius berkata dengan tatapan tajam, "Jangan lari dariku." Melihat kesungguhan pria itu, punggung Arya menegak refleks. Ya, ini bukan perintah, ucap pangeran sambil menatap matanya dengan kelembutan yang meluluhkan hati. Ini adalah sebuah janji suci. Dia mengulurkan jari kelingkingnya seperti anak kecil mengikat takdir mereka dalam sebuah sumpah setia yang tak boleh dilanggar. Keesokan harinya, kereta kerajaan yang megah membelah jalanan pedesaan. Sang pangeran Julius duduk dengan angkuh di dalamnya. Sementara Arya sang kesatria tangguh memacu kudanya di sisi kereta siap siaga melindungi tuannya.
Sang pangeran menatap tunangannya dari balik jendela dengan alis terangkat. Bukankah kau sedang melanggar janji kita? Kita biasanya berkuda bersama, jawab Arya dengan nada dingin dan profesional, seolah itu fakta tak terbantahkan. Kita hanya kekurangan tenaga hari ini itu saja. Namun belum sempat kalimatnya selesai. Julius melompat ke atas kudanya dengan gerakan secepat kilat. Apa yang kau lakukan? Ini gila. Arya nyaris kehilangan kendali karena terkejut setengah mati. Dengan santai Julius melingkarkan lengannya di pinggang ramping Arya. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Lagi pula, tujuan kita sudah dekat. Arya menoleh bingung, firasat buruk mulai menghantuinya. Apa maksudmu sebenarnya? Sepertinya kita salah mengambil jalan. Tidak, ini jalan yang benar. Julius menyeringai licik penuh kemenangan. Bukankah aku sudah bilang akan mengunjungi keluargamu? Arya panik ini bukan rencana awal. Julius mempererat pelukannya dan tersenyum jahat. Tenanglah Tuan Putri. Jangan memberontak, kau sudah masuk dalam perangkapku sekarang. Saat rumah masa kecilnya yang sederhana, terlihat wajah Arya memerah padam. Dia tidak percaya mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Julius mengamati sekeliling dengan tatapan menilai. Aku dengar ini pedesaan. Tapi benar-benar sunyi sekali, tidak ada apa-apa di sini. Tutup mulutmu. Tiba-tiba pintu terbuka. Dan pasangan yang sangat kontras melangkah keluar menyambut mereka. Sang wanita dengan senyum lembut membungkuk hormat. Selamat datang, perjalanan kalian pasti melelahkan. Di sebelahnya berdiri pria berwajah tegas bak batu karang. Kami adalah orang tua Arya. Julius membungkuk dengan keanggunan seorang bangsawan sejati. Salam kenal saya, Julius Otis Rosenberg. Sebuah kehormatan bisa menjadi tunangan Arya. Mata ibu Arya langsung berbinar kagum. Astaga, rumor itu benar. Ketampanan Anda sungguh menyilaukan mata. Dia melirik putrinya dengan penuh arti. Tapi ibu tidak menyangka, selera putri kita setinggi langit begini. Banyak yang berkata demikian. Julius tersenyum sopan, lalu memberi isyarat pada pasukan ksatria sucinya. Maafkan kedatangan kami yang mendadak. Jika ada yang bisa kami bantu, katakan saja. Jangan sungkan. Nyonya Winterheart berseri-seri. Wah, pucuk dicinta ulam tiba. Ini berkah luar biasa. Seketika dia mulai membagi tugas bak jenderal di medan perang. Kalian, para pria, segera bantu di kandang kuda. Sisanya sikat lumpur di pintu masuk dan bersihkan semua sepatu. Kau yang berbadan kekar. Angkut semua sayuran dari gudang sekarang. Akhirnya tatapannya mendarat pada sang pangeran. Dan untuk yang mulia, silakan membajak ladang. Tanpa ragu, sang putra mahkota mengangkat cangkul dan mengikuti Baron Winterheart menuju ladang pertempuran baru. Ayah Arya memberi contoh dengan gerakan ahli mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi. Dengan satu hentakan, tanah gembur terbentuk dengan sempurna. Julius menatap cangkul itu seolah sedang mempelajari senjata legendaris. Dia meniru gerakan itu mengayunkan cangkul, namun kekuatannya terlalu mengerikan. Saat cangkul menghantam tanah itu, meledak, hancur berkeping-keping. Dengan suara ledakan yang menggelegar, sang baron ternganga tak percaya. Sementara di lantai atas hati Arya was-was. Semoga ladang ayah baik-baik saja. Di sisi lain, sang ibu justru sibuk meneliti sampel gaun pengantin dengan teliti. Kain ini kualitas dewa. Tapi, kau ini aneh sekali tiba-tiba muncul entah dari mana dan memintaku memilih gaun. Selera keluarga kerajaan memang tidak main-main baik dalam memilih orang maupun pakaian. Arya tersentak kaget. Ibu jangan bicara hal-hal yang menakutkan begitu. Tatapan sang ibu berubah tajam menusuk jiwa. Seriuslah sedikit Arya. Ini sama sekali bukan dirimu. Meski dia bangsawan tinggi, aku tidak membesarkanmu menjadi wanita lemah yang bisa diseret ke sana kemari sesuka hati. Apa kau sedang diancam? Arya buru-buru menyangkal. Tidak, bukan begitu. Ini hanya ide konyol Julius untuk hiburan semata. Jika aku bisa mengalahkannya dalam kompetisi apapun selama 6 bulan, pernikahan ini batal. Semuanya hanya permainan Nyonya Winterheart. Menghela napas panjang. Nah, tahukah kau, harga gaun ini bisa membeli satu desa. Ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Dia menepuk bahu putrinya dengan tegas. Bahkan jika ini bukan lelucon pria yang membawamu ke kedai minum. Dan memamerkanmu seolah kau barang hadiah. Ayah dan ibu tidak sudi menyerahkan putri berharga kami kepada pria semacam itu. Mata Arya berkaca-kaca tersentuh oleh kasih sayang mereka. Namun tiba-tiba ingatan samar tentang malam terkutuk di kedai itu kembali menghantam kepalanya. Dia mencengkeram kepalanya dalam keputusasaan total. Tamatlah riwayatku, maafkan aku. Kejadian itu murni kesalahanku. Jadi Pangeran Julius sama sekali tidak bersalah. Jelasnya dengan panik. Ya, dia tidak sepenuhnya suci juga sih. Dia itu menyebalkan, merepotkan, dan benar-benar bikin frustrasi. Melihat putrinya salah tingkah seperti ikan yang menggelepar sang ibu yang peka langsung menangkap sinyal cinta. Wah, jadi kau benar-benar menyukainya ya?
Mengabaikan kepanikan Arya sang ibu berjalan santai menuju jendela. Dia berteriak ke arah luar sayangku. Wajah Arya langsung memerah padam seperti kepiting rebus. Tunggu ibu jangan. Nyonya Winterheart terkekeh geli. Kalau kau menyukainya akui saja terus terang. Ibu membuatku terlihat sangat tidak sopan barusan. Bantah Arya. Wajahnya masih panas membara. Sudah kubilang tidak seperti itu. Perasaanku padanya bukan rasa suka yang seperti itu. Sang ibu tersenyum penuh arti kau dan ayahmu sama saja terlalu banyak berpikir. Dengarkan baik-baik. Bayangkan ada minuman yang rasanya sangat tidak kau sukai. Jika minuman mengerikan itu, tiba-tiba terasa manis saat kau memikirkan seseorang itulah bukti mutlak kau sedang jatuh cinta. Nyonya Winterheart lalu meneliti gaun pengantin dengan teliti. Kita harus memilih dengan cermat ini akan membuat kita sangat sibuk. Tiba-tiba dia menatap Arya dengan sedikit kritikan. Sayang, sepertinya berat badanmu naik akhir-akhir ini ya. Ini otot bu bawah handuk ini untuk ayahmu. Berjalan menyusuri lorong Arya masih merasa sedikit kesal. Otot-ototku ini adalah hasil kerja keras dengan pikiran melayang dia mendorong pintu kamar mandi. Ayah ini handuknya. Namun matanya terbelalak melihat Julius yang sedang mandi. Tanpa sehelai benang pun, Julius tampak terkejut melihatnya. Namun dengan santai mengulurkan tangan. Handuknya Arya, yang didera rasa malu dan amarah, bercampur aduk langsung menampar wajah sang pangeran. Tidak sopan, dia melempar pakaian itu dan kabur terbirit-birit. Julius ditinggalkan dengan wajah bingung dan terhina. Tapi kemudian dia menyadari pakaian di tangannya. Ternyata adalah gaun wanita. Arya berlari keluar bagai dikejar setan, menahan malu dan kekesalan yang meledak-ledak. Sang ibu yang melihat tingkahnya, menutup mulut menahan tawa. Jalan seperti itu lagi. Arya memprotes dengan garang. Itu Julius di kamar mandi. Bukan ayah. Ibu menyeringai jahil. Nah sekarang, kau mengatakannya, sepertinya ayahmu memang pernah bilang sesuatu soal itu. Ibu sengaja melakukannya kan? Apa masalahnya? Toh kau tidak kehilangan apa-apa kan? Melihat seseorang mendekat Arya berkata dengan nada serius. Dia itu, putra mahkota, tahu, kesalahpahaman ini sudah selesai. Jadi, tolong jangan lakukan hal-hal aneh lagi. Namun, tepat saat itu Julius muncul dengan percaya diri mengenakan gaun wanita itu. Sungguh kejam dirimu. Nona meninggalkanku di sana tanpa busana. Aksi teatrikalnya membuat semua orang di lantai bawah ternganga tak percaya. Nyonya Winterheart mulai menjelaskan. Yah, tadinya ibu mau mengambil cucian kotor tapi lupa. Julius mengangkat ujung gaun itu dengan genit. Aku terlihat bagus memakai apa saja kan? Mengerikan sekali. Menjijikan tolong hentikan. Julius memprotes tidak terima menjijikan. Aku bahkan sudah bersyukur demi ini. Itu malah membuatnya makin parah. Menyaksikan perdebatan konyol mereka. Ibu tersenyum puas dan mengumumkan. Waktunya makan malam semuanya. Hidangan melimpah itu tampak semakin menggugah selera. Di bawah temaram cahaya lilin. Para ksatria menolak dengan sungkan. Kami tidak pantas makan di meja Anda. Apalagi dilayani langsung oleh Anda Nyonya. Nyonya Winterheart dengan ceria meyakinkan mereka. Tidak apa-apa. Kami sudah sering menerima murid magang di sini sebelumnya. Lagi pula kalian pasti kelaparan. Jangan malu-malu. Makanlah sepuasnya. Dengan izin itu, para ksatria pun mulai makan dengan lahap. Julius tersenyum lembut. Aku mengerti sekarang pantas saja dia tumbuh menjadi wanita seperti itu. Melihat senyum anehnya Arya mendekat, apa yang sedang kau bicarakan? Namun, kemudian mereka menyadari, Baron Winterheart tampak aneh wajahnya suram bagai mendung. Nyonya Winterheart menjelaskan dari samping dia kesepian, karena seseorang akan mengambil putrinya pergi. Aku ingin dengar bagaimana kalian berdua bisa menjadi dekat. Arya menjawab dengan canggung. Dekat apa maksud ibu dengan dekat menatap Julius di hadapannya? Ingatannya melayang kembali ke hari itu 7 tahun yang lalu. Kesatria kerajaan adalah kelompok elit yang dibentuk dari Akademi Pedang tempat para putra bangsawan berkumpul. Hanya mereka dengan prestasi luar biasa yang diizinkan bergabung dan Arya yang saat itu berusia 18 tahun hanyalah gadis desa dari bangsawan kecil. Dia tidak pernah bersekolah di akademi dan merupakan anggota wanita pertama. Label-label ini menjadi beban berat di pundaknya. Dia bersumpah untuk bekerja lebih keras daripada siapapun. Sang kapten pertama kali menemuinya saat itu, kau pasti Arya. Melihat kegugupannya kapten itu menenangkannya. Tidak perlu tegang begitu. Maafkan saya akan segera menuju tempat latihan. Namun kapten itu menghentikannya. Tidak perlu bergerak, tetap di tempatmu. Tumpukan dokumen ini adalah takdirmu sekarang. Seseorang akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Arya terperanjat. Bibirnya baru akan terbuka untuk memprotes. Namun, sang kapten sudah berlalu memulai latihan pedang bersama yang lain tanpa menoleh sedikit pun. 1 bulan penuh berlalu dalam neraka administrasi.
Di tengah rasa frustrasi yang membakar telinganya menangkap kasak-kusuk dua ksatria dari lantai bawah. Ini sudah keterlaluan. Masalah utamanya adalah para bawahan pasti akan menyimpan dendam yang membara karena ketidakadilan ini. Arya terdiam menyerap setiap kata. Sang calon kaisar sendiri yang melanggar aturan main di dalam benaknya. Pangeran Julius hanyalah sosok tiran yang dominan egois dan sama sekali tidak memiliki hati nurani. Jari-jarinya meremas kertas hingga kusut. Sekuat apapun, aku tidak sudi menjadi monster egois seperti itu. Seorang ksatria sejati adalah perisai yang setia dan bisa diandalkan. Jika aku bertahan di neraka ini dan menyelesaikan tugasku, dunia pasti akan mengakui nilaiku. Akhirnya, gunung pekerjaan itu runtuh juga. Dengan mata yang dihiasi lingkaran hitam, kelelahan Arya menyeret kakinya menghadap sang kapten. "Kapten, izinkan aku memegang pedang sekarang." Namun, tepukan di bahu itu bukan tanda bangga. Kapten justru memperkenalkannya pada tamu asing. "Lihat Arya kami mesin kerja yang cepat dan patuh. Gunakan dia sesuka hati Anda." Tamu itu berpura-pura sungkan dengan nada palsu yang menjijikan. Mana mungkin aku merepotkan. Arya hanya bisa mematung dengan wajah dingin. Sama sekali tidak. Kami punya banyak tenaga nganggur. Sungguh, betapa bersyukurnya aku. Tanpa ampun pria itu menumpahkan semua beban dokumen baru ke tangan Arya. Melihat punggung mereka menjauh, hatinya hancur berkeping-keping. Saat berbalik dengan putus asa, bruk, tubuhnya menabrak dada bidang yang kokoh bagaikan tembok besi. Itu Pangeran Mahkota Julius, menyadari siapa yang berdiri di depannya. "Kan nikam saya." Arya memberi hormat dengan panik. "Maafkan kelancangan saya." Julius menatap tumpukan kertas di tangannya dengan alis berkerut. "Bukankah kau seorang ksatria?" Pertanyaan itu membuat Arya linglung sejenak. Dia mencoba mengumpulkan sisa harga dirinya. "Tugas apapun adalah kehormatan bagiku untuk melayani." Namun tatapan Julius sedingin es kutub utara. "Kau telah menjadi tumpul dan membosankan." Melihat sosok agung itu berlalu, Arya mencengkeram dokumen itu hingga buku jarinya memutih. Amarah meledak di dadanya. Dia bahkan tidak mengenalku. Siapa dia berani menghakimiku seperti itu? Gigi Arya bergemeretak menahan tangis yang akhirnya tumpah juga. Ini bukan pilihanku. Kembali ke kamarnya yang sunyi. Dia mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Setiap fajar menyingsing dia mengayunkan pedang dengan tekad baja yang tak tergoyahkan. Di taman istana, Julius menyudutkan Kapten Ksatria Suci. Dia berlatih setiap pagi hingga tangan melepuh. "Bagaimana mungkin kau buta? Mulai detik ini dia ditransfer ke pasukanku." Si kapten bodoh itu bertanya dengan bingung. "Anda butuh sekretaris baru?" Julius menjawab dengan tajam. "Buka matamu. Aku butuh ksatria. Ksatria pribadiku." Namun saat kabar itu sampai ke telinga Arya, dia menolak mentah-mentah. Bahkan Julius ternganga tak percaya. Dengan wajah serius Arya melepaskan bom kebenaran. "Saya percaya perilaku yang mulia." Sama sekali tidak pantas untuk seorang calon raja. Saat kapten panik dan ingin membungkamnya, Julius justru memberi isyarat, biarkan dia bicara. "Aura Anda selalu menindas. Siapapun yang bertemu Anda pasti gemetar ketakutan dan ingin lari." Julius menjawab dingin. Dia. Kapan aku pernah menindas? Sekarang juga." Julius terdiam 1000 bahasa. Seumur hidup tak ada yang berani bicara selancang ini padanya. Arya tertegun. Apakah pangeran ini tidak sadar diri? Dia memberanikan diri menambahkan, "Mungkin Anda bisa mencoba tersenyum sedikit." Julius terdiam sejenak merenung. "Begitu rupanya. Dan satu lagi, jangan terlambat kerja. Akan kupertimbangkan." Kembali ke masa kini, kebingungan Arya makin menjadi-jadi. Mengapa dari sekian banyak orang harus dia yang dipilih? Saat pintu kamar terbuka, jantungnya nyaris copot. Julius ada di sana dengan senyum lebar yang menyilaukan, "Selamat datang kembali." Tapi tunggu, itu bukan senyum manis yang Arya maksud dulu. Baru saja dia ingin menegur sang pangeran karena melanggar privasi matanya menangkap sesuatu yang mengejutkan. Pangeran itu sedang menginvasi masa lalunya lewat album foto masa kecil. Arya menyambarnya dengan panik. "Dari mana Anda mendapatkan ini?" Wajah Julius berubah lembut penuh nostalgia. Foto-foto yang menggemaskan. Dia bangkit, jari-jarinya menyentuh pipi Arya dengan lembut. "Kau masih hangat sisa mandi tadi." Dia memainkan helai rambut Arya, menatapnya lekat-lekat seolah ingin menelannya bulat-bulat. Lalu terdengar suara lembut Arya memanggil namanya. "Julius, terima kasih telah memilihku." Julius menarik tubuh gadis itu ke dalam pelukannya yang kokoh. "Apakah kau sedang mengundangku dengan kata-kata manis itu?" Terperangkap dalam dekapan hangat itu, wajah Arya memerah padam. Ini justru membuat keberanian. Julius makin menggila. "Arya, kau tidak menolak kan?" Menatap tunangannya yang memejamkan mata dengan gugup, Julius menikmati momen itu.
Dia tidak terburu-buru, dia menunggu, hingga mata indah itu terbuka dalam kebingungan. Tepat saat itu, dia merenggut bibir Arya dalam ciuman yang membakar jiwa. Suara gesekan kain terdengar di tengah keheningan kamar yang memanas. Setelah momen panjang yang menghentikan waktu mereka akhirnya terpisah. Julius menjilat bibirnya dengan tatapan menggoda. Lihat tidak buruk kan? Dia kembali mendekat, kali ini nafas hangatnya menyapu leher jenjang gadis itu. Lihat, tidak seburuk itu bukan? Pria itu kembali mencondongkan tubuhnya, mengikis jarak, seolah dia siap mendaratkan kecupan di leher gadis itu. Namun di detik terakhir ia menahan dirinya. Kau pikir aku akan menyerangmu? Dengar sampai kau sendiri yang mengakuinya. Aku bersumpah tak akan menyentuhmu lebih jauh. Dan sebagai penutup malam itu, sebuah kecupan lembut mendarat di kening Arya. Fajar menyingsing dan semangat para ksatria membara. Akhirnya saatnya pulang ke ibu kota. Latihan neraka itu terbayar lunas dengan hadiah luar biasa ini. Lihatlah jubah mereka bahkan kembali seperti baru. Terima kasih banyak, Nona. Sementara itu, udara terasa berat dan canggung di antara Julius dan ayah Arya. Sang pangeran bisa merasakan ada ribuan kata yang tersangkut di tenggorokan sang baron, namun tak satu pun terucap. Tiba-tiba Nyonya Winterheart hadir memecah keheningan. Bersama suaminya mereka memohon maaf pada Julius. Maafkan ketidaksopanan kami sebelumnya. Namun Julius hanya tersenyum karismatik sambil mengibaskan tangan. Tak perlu itu, justru pengalaman yang cukup menarik. Sang Nyonya menambahkan, dan kami punya satu permintaan. Tolong jaga putri berharga kami dengan nyawamu. Mendengar itu, Julius menjawab tegas. Dengan segenap jiwaku, justru akulah yang seharusnya memohon restu kalian. Tanpa putri kalian, takkan ada yang bertahan di sisiku sampai detik ini. Ia membungkuk dalam-dalam di hadapan Baron dan istrinya. Izinkan aku tetap bersama Arya, untuk masa depan yang akan datang. Nyonya Winterheart mengangkat tangannya ke arah Julius. Jika sehelai rambut pun jatuh dari putriku, aku tak akan pernah memaafkanmu. Seorang ksatria yang melihat mereka menautkan jari kelingking pun bingung. Kapten ritual apa yang mereka lakukan itu? Sang kapten menjelaskan, itu tradisi dari kampung halaman ibuku. Sebuah ritual sakral untuk mengikat janji. Mendengar ini, darah Arya seketika membeku. Ingatannya melayang pada Julius, yang mengulurkan tangan padanya hari itu. Bagaimana bisa Julius tahu gestur asing ini? Sementara itu, di istana kerajaan, sang raja menjelaskan pada tamu agungnya, Julius memang sudah memiliki tunangan. Namun, mengetahui targetnya tak ada di kastil. Wanita berambut emas itu hanya tersenyum penuh arti. Kalau begitu, aku akan menunggunya di kota berapa lama pun itu. Dalam perjalanan pulang, kemegahan kastil mulai terlihat di ufuk. Terasa jauh lebih agung dan intimidatif dari sebelumnya. Tiba-tiba, sang pangeran mendengar tunangannya memanggil. Malam ini, bisakah aku menyendiri dulu? Tentu. Julius tersenyum lembut lalu dengan jahil menghembuskan napas di telinga gadis itu. Namun mendadak kuda, mereka berhenti total. Tubuh mereka bertabrakan keras saat mata mereka saling menatap tajam. Seorang bawahan datang membawa kabar mendesak. Yang mulia Baginda Raja menuntut kehadiran Anda segera di istana untuk menyambut tamu kehormatan dari Kekaisaran Ortenia. Mendengar ini, Julius menyenggol lengan Arya. Kau bisa istirahat sekarang. Namun Arya tampak cemas. Pertemuan genting seperti ini butuh pengawalan. Julius menepuk kepala Arya dengan penuh kasih sayang memotong kekhawatirannya. Aku sudah janji memberimu waktu sendiri. Gunakan itu untuk memikirkan aku. Di benua ini ada dua raksasa yang berkuasa. Kekaisaran Ortenia yang menguasai ekonomi dan Kekaisaran Rosenberg dengan kekuatan militer tak terkalahkan. Dan gadis berambut emas ini adalah Putri Elis dari Ortenia. Julius bertanya dengan nada dingin menusuk. Bukankah kunjungan mendadak Tuan Putri ini agak tidak lazim? Elis tersenyum anggun penuh strategi. Ayahanda yang memaksa saya datang. Pangeran mencoba menghindar. Karena tak ada urusan mendesak, sebaiknya kita. Namun Elis memotong langkahnya. Ia mengingatkan, para pelayan ayah ada tepat di luar pintu. Jika Anda pergi begitu saja, laporan mereka akan sampai ke telinga kaisar. Demi menghindari insiden diplomatik. Bukankah lebih bijak menghabiskan teh ini dulu? Julius, yang sadar, ia tak bisa berkutik, akhirnya setuju dengan enggan. Usai pertemuan yang melelahkan itu, Julius menggaruk kepalanya frustrasi. Menghadapi wanita ular seperti dia sungguh menguras tenaga. Dia pergi terlalu mudah. Ada yang tidak beres. Tingkahnya seolah sedang mencari celah. Aldrich selidiki Tuan Putri itu. Sementara itu, di dalam kereta kuda, seringai licik terukir di wajah sang putri. Dia benar-benar keras kepala.
Sedikit pancingan saja sudah membuatnya begitu panik. Menarik sekali. Ksatria kecil kesayangan putra mahkota itu sungguh memancing rasa ingin tahuku. Di sisi lain, Arya tiba di kedai minum seorang diri. Ia menenggak ale di hadapannya dalam sekali teguk, lalu ambruk ke meja dengan wajah suram. Rasanya hambar. Pemilik kedai menatapnya heran. Kenapa memesan minuman yang tidak kau suka, Nona? Wajah Arya memerah padam. Ingatannya kembali pada momen minum bersama Julius. Ia bangkit dan kembali menghabiskan gelas berikutnya dalam satu tarikan napas. Dengan pipi yang kini membara, ia sadar minumannya terasa jauh lebih manis sekarang. Mungkinkah ibu benar soal perasaanku? Saat keluar dari kedai keributan di pintu masuk menarik perhatian Arya. Ia bergegas mendekat. Apa yang terjadi? Saat itulah Putri Alice membalikkan badannya. Arya terpaku di tempatnya, matanya tak bisa lepas dari sosok wanita yang kecantikannya begitu memukau dan tak nyata. Namun fokusnya teralih saat ia menyadari, lambang kekaisaran Hortensia yang terukir gagah di kereta itu. Belum sempat bibirnya terbuka, suara lembut Alice mendahuluinya. Oh astaga, apakah kau seorang ksatria? Setelah Arya mengangguk membenarkan sang putri bertanya dengan nada penuh harap, bisakah kami meminjam kereta Rosenberg? Kereta kami rusak parah di tengah jalan. Atau setidaknya izinkan kami menumpang bermalam. Tanpa banyak bicara Arya langsung melangkah memeriksa kendaraan itu. Tunggu sebentar, ucapnya. Suara logam beradu pun bergema saat Arya mulai beraksi. Dengan keahlian luar biasa, ia memperbaiki kerusakan itu dalam sekejap. Namun saat roda kembali berputar mulus sebuah goresan, luka kini menghiasi punggung tangannya. Alice menatap bingung. Bukankah pekerjaan kasar seperti ini tugas para pria? Namun dengan tegas Arya menjawab, saya adalah seorang ksatria. Sudah kewajiban saya untuk membantu. Alice tertegun sejenak. Tapi, aku bahkan bukan tuanmu. Sebuah senyuman hangat terukir di wajah Arya. Benar yang mulia, tapi alasan saya menolong orang lain adalah agar siapapun yang mengenal saya tahu bahwa saya bisa berdiri tegak di hadapan mereka dengan hati nurani bersih dan kepala terangkat penuh bangga. Yah, walau mungkin saya cuma sedang pamer saja. Mendengar itu, senyum Alice mengembang. Ia melangkah mendekat. Tidak, kau sungguh luar biasa. Luar biasa dan jujur. Jemarinya lembut mengangkat dagu Arya, tatapan matanya menyiratkan emosi kelam yang sulit dijelaskan kata-kata. Kau memiliki kualitas yang membuat orang lain ingin menghancurkannya. Namun secepat kilat ia berbalik. Aku akan mendukungmu. Selamat tinggal. Menatap punggung sang putri yang perlahan menjauh, batin Arya bergejolak. Benar-benar sosok yang misterius. Tapi ini pertama kalinya seorang wanita bangsawan memberiku semangat. Rasanya hangat. Sementara itu kembali ke kastil. Pikiran Arya kacau balau. Bayangan ciuman membingungkan malam itu terus menghantuinya hingga membuat darahnya mendidih karena kesal. Apa yang sebenarnya harus kulakukan? Imajinasinya mulai liar, membayangkan jika ia nekat mengungkapkan perasaannya. Julius pasti akan menertawakannya dengan kejam. Di tengah kegalauan itu, ia melihat Aldrich berlari panik membawa tumpukan dokumen penting. Ada apa ini? Aldrich tampak ragu dan ketakutan. Kapten, tanpa mempedulikan protes bawahannya, Arya nekat mendobrak pintu ruang rapat. Julius ada masalah apa? Namun Julius justru menutupi segalanya dengan senyuman tipis. Tidak ada apa-apa. Pergilah, tidur dasar pemabuk. Arya mendengus kesal. Aku tidak mabuk. Julius menyisir rambut Arya dengan lembut. Itu yang selalu dikatakan orang mabuk. Tiba-tiba tatapannya terkunci pada luka gores di tangan gadis itu. Apa yang terjadi ini? Suaranya berubah sedingin es dalam sekejap mata. Jawab aku. Arya pun buru-buru menjelaskan. Goresan kecil ini tidak ada apa-apanya dibanding luka medan perang. Namun sang pangeran menatap tajam dan berkata dingin. Aku tidak butuh orang lemah. Namun menyadari kalimatnya terlalu kasar, ia segera melepaskan tangan Arya dengan perlahan. Katakan saja dari mana kau dapat luka ini. Arya akhirnya jujur bahwa ia terluka saat memperbaiki kereta yang rusak di jalan. Bahu Julius sedikit rileks. Baguslah kalau begitu. Malam ini aku akan istirahat di kamarmu. Sepeninggal, Julius kalimat, aku tidak butuh orang lemah, terus terngiang menyakitkan. Padahal, Julius satu-satunya orang yang mengakui dirinya sebagai ksatria sejati. Jika dia bicara kasar begitu, apalagi yang harus kupercaya? Dengan hati gundah gulana, ia berjalan pulang. Ayah! Saat telinganya menangkap dua ksatria berbisik tentang keluarga Winterheart, firasat buruk menyergap ia langsung melabrak mereka. Apa yang kalian bicarakan tadi?
Mereka gemetar ketakutan, lidah mereka kelu dan sulit untuk bicara. Ini perintah, katakan apa yang terjadi pada Winterheart. Akhirnya, dengan berat hati, mereka membuka mulut. Ternyata, kerajaan tetangga Learwood telah menangkap Baron Winterheart dan istrinya. Mereka dituduh bersekongkol membantu Ombi Wana Mitunipki. Para bandit berita itu menyambar Arya bagaikan petir di siang bolong. Namun, ada satu hal vital yang tidak ia ketahui. Bahwa saat ini di ruang rapat pangeran dan para ksatria sedang mati-matian mencari jalan keluar dari krisis ini. Rombongan pedagang antara Learwood dan ibu kota telah diserang bandit secara brutal lebih dari 12 kali. Hanya dalam tahun ini, dan rute mereka melintasi wilayah Winterheart, lokasi yang memang sangat strategis bagi para penjahat untuk beraksi. Wajah Julius pucat pasi bibirnya menggumamkan sesuatu dengan penuh amarah yang tertahan. Seorang ksatria di dekatnya memberanikan diri